Sejumlah pihak menanggapi soal usulan ambang batas parlemen sebesar 7%. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebagai pengusul aturan tersebut mengatakan jika angka tersebut efektif menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, usulan ini ditolak oleh sejumlah tokoh partai politik. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut jika usulan ambang batas parlemen 7% terlalu tinggi. Menurutnya, akan ada banyak parpol yang kesulitan untuk mengejar angka tersebut. Lalu, sejauh mana angka ambang batas parlemen dapat menjaga stabilitas pemerintahan di DPR? Bagaimana mekanisme penetapan ambang batas parlemen yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Bahas sektor transportasi urban, Detik Sore secara khusus akan mengulas bagaimana kereta api diproyeksikan menjadi tulang punggung wilayah aglomerasi Jabodetabek. Setiap hari, arus komuter dari kawasan penyangga wilayah barat menuju Jakarta menjadi pemandangan yang nyaris tak terpisahkan dari kehidupan urban. Dalam situasi ini, transportasi rel tidak lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga ritme aktivitas kota tetap berjalan. Bagaimana strategi PT KAI dalam menjawab kebutuhan masyarakat? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Jelang petang nanti, Detik Sore akan mengulas lebih dalam bagaimana peluang investasi dari sistem keuangan syariah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi syariah nasional berada di kisaran 4,9 hingga 5,7% dengan dukungan pembiayaan yang semakin meningkat. Lalu, piranti seperti apa yang perlu disiapkan untuk masuk ke investasi syariah? Seberapa besar potensi investasinya? Simak obrolannya dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detik_sore. Detik Sore gak cuma hore-hore. Banyak banget energinya ini udah. Energi orang udah tinggal di 10% harusnya sama Jill. Iya, itu energi-energi untuk war takjil ya kan Detikers. Oh iya bener, war takjil ya. Iya. Gue belum melakukan tuh tahun ini. Gue udah banget. Oh, udah? Udah banget ya. Gue udah tuh yang namanya kolak, terus juga gorengan. Gue udah tahu di daerah rumah gue, gorengan yang bumbu kacangnya enak tuh di mana. Wah nice. Gue udah tahu tuh. Apa sih yang membuat gorengan itu jadi enak? Minyaknya sama tepungnya. Sawit ya. Iya, aduh Detikers, ketemu lagi sama Feli. Hai, menemani Kakek Edo hari ini. Betul sekali, di Detik Sore nggak cuma. Hore. Senangnya aku karena puasa tinggal. Nah tinggal, kan baru, baru. Hari ini tepat seminggu tahu. Oh ya, Jadi tinggal 3 minggu lagi kan? 3 berarti? minggu lagi. Berarti ada yang sekolah tinggal seminggu lagi terus sisanya libur gak sih? Iya, Ada sekolahku kan? liburnya. Ada yang udah 10 hari menjelang lebaran udah. Iya, tahun lalu tuh sempat jadi polemik juga kayak anak-anak sekolah tuh diminta untuk awal puasa sama menjelang Lebaran, Itu iya. disuruh di rumah aja belajarnya. Oh. Tapi sekarang nggak terlalu banyak ini ya. Nggak terlalu banyak diskusi gitu soal itu, mungkin karena udah pada sibuk soal LPDP. Rame. Rame banget itu. Menurut lu gimana Kak Feli ketika LPDP ini jadi sebuah momentum orang-orang Ya. jadinya untuk kembali lagi membangkitkan nasionalisme. Keren. Iya gak sih? Kalau menurut keyakinan saya ya, kita pertama harus satset. Iya kan? Saat-saat dan nggak boleh oversharing. Betul. Kayak udah Kak diem-diem aja gitu. Tapi agak bingung sih karena gue baca-bacain juga gitu kan ya komentar-komentar dari netizen gitu Detikers. Banyak yang mereka menuntut untuk kontribusi lebih dari para awardee ini. Terus ketika ada salah satu awardee yang adalah public figure menuliskan kontribusinya, kontribusinya? terus ternyata dianggap kurang Netizen gitu. tuh selalu menemukan celah sih untuk Iya. berkomentar negatif. Iya, jadi kayak emang ya plus minus gitu ya dan akhirnya mungkin ini menjadi menurut gue sih evaluasi ya bagi LPDP sendiri untuk Betul. kan banyak yang bilang harusnya tuh yang menerima LPDP tuh ini gitu. Jangan yang mereka sudah punya ini jadi kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak proses seleksinya mungkin atau pengawasannya seperti apa ketika mereka sudah menyelesaikan studinya. Ada nggak sih yang emang check and recheck gitu loh. Sepakat. Iya kan. Tapi sebenarnya dari situ juga kita akhirnya tahu bahwa atau sadar nggak sih kalau ya LPDP ini kan menjadi
menjadi sangat sentimental akhirnya dari masyarakat gara-gara uangnya bersumber dari pajak Nah, rakyat kan. itu dia. Nah, apa yang nggak dibiayain tuh sama pajak itu? Banyak banget. Artinya setiap pekerjaan atau tanggung jawab yang kemudian dibayar atau benefitnya itu berasal dari dana pajak atau alias uang rakyat, harusnya sesentimental itu juga Iya kita. sih, iya. Kan banyak kan yang digaji Iya, lewat pajak pajak, rakyat, benar. selain daripada untuk dana LPDP juga ada untuk banyak sekali. 3.000 triliun tuh dipakai buat apa aja banyak banget. Artinya ini nih harusnya jadi momen evaluasi nggak cuma buat LPDP-nya, Iya, tapi juga buat itu either pejabat kah, siapa anggota dewan yang istilahnya juga dibayar pakai pajak rakyat, apalagi tuh orang-orang yang dikasih tanggung jawab untuk melaksanakan program-program pemerintah Iya. lewat dana-dana pajak ini Pajak, juga. iya. Jadi ya gitulah. Tapi berarti netizen kita emang udah jauh lebih peka dan Yes. kritis juga dan berani menyuarakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ini nggak cuman jadi bergema di udara. Tapi emang bener-bener ada proses yang emang harus diambil untuk si evaluasi tadi gitu. Sepakat, mari kita nantikan bagaimana momentum ini dijadikan momentum Betul. evaluasi. Asik. Tapi kan katanya udah itu disuruh balikin. Iya betul, suruh balikin. Ini ngomong-ngomong soal evaluasi, ini juga ada evaluasi dari para buruh. Ah iya itu gimana tuh? Mau ini ya THR lebih awal ya? Bukan, sebenarnya soal THR, buruh itu kan diserahkan kepada perusahaan masing-masing dan sudah ada aturannya kalau misalnya H- sekian tuh harus sudah dibayarkan dan jumlahnya nominalnya itu harus 1 kali Sesuai gaji. atau kalau misalnya belum 1 tahun proporsional gitu Ya. ya. Nah, yang terbaru diminta sama para buruh adalah Apa? THR itu nggak perlu dipotong sama pajak alias bebas pajak. Oh. Gue juga baru aware ternyata THR kita tuh juga dipajakin ya. Apa juga dipajakin? Jadian aja dipajakin. Wets. Udahlah dipajakin, duit pajaknya nggak dipakai dengan benar, kesal tuh kan. Iya, aduk aku kesandung di trotoar. Ini ngomongin yang mana sih? Jadi kalau soal permintaan buruh ini disampaikan sama Ketua KSPI kemarin, Said Iqbal, soal THR tuh harusnya nggak usah dipotong pajak. Dan kemudian ini langsung juga kita counter ke Menteri Keuangan Pak Purbaya Ya. yang juga ngurusin fiskal kan. Ini gimana Pak, ada permintaan buruh supaya THR tuh nggak usah dikenain pajak gitu. Ternyata Pak Purbaya justru membalasnya, saya belum dapat arahan soal itu, udah bilang ke Pak Presiden belum. Nah, ternyata Pak Purbaya bilang nanti saya semuanya ngikutin perintah Presiden. Oh gitu. Kita bilang, nih mumpung nih secara terbuka live Detik Sore hari Nah, ini. langsung. Pak Presiden bisa nggak tuh THR kalau nggak dipotong sama pajak? Oke Pak, ini abis ini tayangan ini kita posting ya dan kita tag ya, kita Iya. mention ya. Betul sekali. Eh. Lumayan juga tuh kalau nggak dipotong pajak. Iya ya. Nambah kan, mana harga mahal lagi sekarang Lumayan nih. semuanya apa-apa. Soalnya kalau keterangannya kan katanya kebijakan pajak THR ini memberatkan buruh gitu, yang ya itu kan buat dana pulang kampung dan apa mungkin bolehlah untuk satu itu THR tuh tunjangan hari-hari kan Kak? Tiap bulan dong kita kasih. Pengennya gitu ya, tunjangan hari raya ya kalau bisa itu dibebaskan lah. Tapi kamu mengaminkan itu nggak? Amin gua. Tapi dengan catatan tidak ada beban fiskal lain yang kemudian ditambahin ke kita ya. Suka kadang-kadang Itu. gitu tuh. Tapi sebenarnya juga kalau dipajakin juga nggak apa-apa sih. Gue cukup percaya bahwa pajak yang dibebankan ke masyarakat itu pasti juga diukur sesuai dengan kemampuan Kemampuannya. masyarakat ekonominya saat itu gitu. Iya. Lagi-lagi soal bagaimana kemudian pajak ini digunakan duitnya buat apa dan Iya. seberapa efektif untuk Iya. bisa membantu teman-teman masyarakat lainnya, Iya. itu juga yang jadi catatan dari kita. Benar banget. Jadi pengen aku dapat THR. Belum soalnya. Freelancer tuh dapat juga tahu Dari siapa? dari Allah. Allahu Akbar, amin. Ada aturannya THR buat freelancer Oh, tuh, gitu. tapi ya tergantung lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi Iya. Kementerian Ketenagakerjaan tuh ngasih payung hukum sebenarnya bahwa freelancer ada. tuh bisa mendapatkan tunjangan hari raya juga sesuai dengan berapa banyak, ada hitung-hitungannya lah, pokoknya proporsi persenannya gitu. Oke.
halo Mas Yansa. Baru juga Mau. 3 kali gua di sini udah nanyain THR. Dapat sih, tapi paling berapa gitu ya. Iya, nggak bisa lah Tapi buat gua. teman-teman lainnya juga barangkali juga berprofesi sebagai freelancer. Kalau memang ada freelancer itu kan kontrak sebenarnya ya. Betul. Jadi kontrak lepas gitu. Jadi bisa tuh dibicarakan sebenarnya sama perusahaan yang mengkontrak kita secara reguler itu kayak apa. Walaupun kalau bicara kontrak ada lagi aturannya ya. Beda Kontrak lagi. tuh nggak boleh lebih dari berapa lama gitu. Bener banget. Wah, kan saya pengen jalan-jalan gitu kalau dapet THR gitu. Habis dapat angpau juga nggak kemarin pas Imlek? Kebetulan saya wajah aja oriental, aslinya mah enggak ngerayain saya. Saya asli Manado ya. Tapi kalau datang ke rumah teman-teman yang Chinese, Tionghoa gitu yang merayakan Imlek, kita bisa aja dapet kan? Saya harus bawa anak saya. Harus Karena dong. kalau saya, ntar saya diminta. Kita justru. yang disuruh ngasih Kita ya. yang disuruh ngasih Bener gitu. sekali. Ngomong-ngomong lagi soal THR, nih ada bocoran dari Menteri Ketenagakerjaan kapan kira-kira cair untuk yang swasta? Nah, bukannya emang aturannya dari dulu selalu 2 minggu sebelum hari raya? Iya, Emang ada lagi aturannya memang perubahan? seperti itu. H minus, ini katanya gini, untuk para pekerja buruh swasta dipercepat jadi 3 minggu sebelum Idul Fitri alias H minus 21. Oh, Itu permintaan dari si buruh. oke. Nah, kalau dari Menteri Ketenagakerjaan seperti apa? Ya paling balik lagi ke aturan gitu ya. Tapi bisa jadi ada apa ya? Ada imbauan juga kali dari pemerintah bahwa kalau bisa dipercepat juga biar masyarakat misalnya yang sudah lebih dulu, karena kan ada kebijakan WFA dan imbauan Iya, WFA juga kan. Jadi bisa betul. jadi orang-orang udah mulai lebih dulu mudiknya sehingga dana operasional untuk dipakai selama mudik itu bisa digunakan lewat si THR ini. Iya sih, lumayan. Tapi kalau misalnya 3 minggu sebelum lebih cepat habis gak sih? Iya lagi. Iya kan? Malah kepake buat yang Ada lain. tuh masyarakat kita yang nyimpen duit THR ketika udah dikasih sehari tuh. juga kelar itu. Hilang gitu, ke Tanah Abang yang ada ya kan, atau Beli kemana bini gitu. gamis orang. Salah ya, gamis Enggak, bini orang salah harusnya. Gamis kalimatnya. bini orang, beli Aduh. bini gamis orang. Gamisnya gamis Daud enggak tuh? Aduh. Hmm. Iya. Ada apa lagi ya hari ini? Hari ini aku pengen ngebahas itu loh, yang apa namanya, turis Thailand. Kenapa? Jadi ada yang diambil itu loh kopernya di Bromo. Nah ini tuh udah tertangkap jadinya. Oke. Jadi ada kasus pencurian 7 koper milik rombongan wisatawan asal Thailand di kawasan wisata Gunung Bromo. Nah ini akhirnya sudah terungkap ya. Tapi apa namanya, aksi kriminal yang sempat membuat heboh publik jadinya sia-sia bagi para pelaku ya kan, karena ketahuan ya kan. Jadi ketangkap nih. Nah, tapi jadi ada 3 pelaku pencurian itu ibarat kata gigit jari nih. Karena seluruh koper dan barang berharga di dalamnya dibuang akhirnya sama dia. Karena panik gitu. Dibuang terus habis itu tetap terselamatkan nggak? Enggak juga, enggak ada. Jadi tadinya kan pengen dia jual. Iya, Tapi kan karena iya. udah panik dikejar sama polisi gitu. Kayak ini ya, film-film ya. Iya, jadi kayak film Dono. Kejar-kejaran. Gitu, jadi nggak ada satupun yang dijual, ya ketahuan juga, dan ya pada akhirnya ya bye-bye udah. Gitu. Ya lagian siapa yang suruh sih maling ini turis Thailand lagi. Udah tahu turis Thailand tuh terkenal dengan matanya yang ada di mana-mana. Iya. Aware, si paling aware. Bener. Celana gajah. Celana gajah lagi kan. Celana kebesaran Gubernur Blok M ya. Iya. Pada akhirnya tertangkap. Bagus lah kalau memang sudah tertangkap. Tapi ya sangat meresahkan ya kalau misalnya kita tuh mencoreng muka mencoreng arang di muka sendiri. Bener. Lewat praktik-praktik seperti ini, apalagi di tempat-tempat wisata lagi. Iya, tapi turis ya, asing lagi. Turis asing bener. Nah ini kan nih tuh ada ya gambar-gambarnya nih mereka Tapi tuh. kayaknya Lisa Enggak. enjoy aja di Indonesia ya. Si Lilis mah aman, si Lilis. Tapi ya yang mantep, jadi bisa ketahuan dan cepat sampai mereka panik itu. Iya, Salah satu penolongnya adalah CCTV. Wah. Jadi berdasarkan keterangan saksi dan juga rekaman CCTV, jadi emang polisi ini udah mencurigai ada 1 unit mobil gitu yang ada di sekitar lokasi kejadian gitu. Di momen ini CCTV tidak kemana-mana ya. Tidak Dia kemana-mana, ada. tapi barang curiannya yang kemana-mana. Nah, itu kan dibuang ke sungai ya. Heeh. Yang nemuin Jadi harta karun sih kata gue. ger.
Lumayan ya. Apa aja sih sebenarnya barang yang hilang itu yang dia Barang yang hilang itu dia kalau nggak salah ini deh ada kamera, terus kayak gadget kayak tablet gitu, terus smartphone dan ada uang pribadi yang kalau dinilai tuh ditaksir sekitar 100 jutaan lah. lumayan cuy. Lumayan. Lumayan banget Lumayan itu banget. buat THR lebaran. Bisa. Tapi Neng Lisa aman-aman aja kayak di Indonesia ya. Dia Aman. udah dari Jakarta ke Bali terus Jakarta lagi. Kesandung di GI katanya. Bener. Tapi kira-kira kalau Lisa pengen ngerasain yang Jakarta banget, mau nggak ya dia naik komuter lain? Ah, cobain Neng. Iya, Neng Lilis cobain. Jurusan Green Line tuh. Beuh. Ya, ke Rangkas Bitung. Di Mantep. Rangkas Bitung tuh bisa nanti abis itu ke ini. Ke Tanah Abang, Bukan, apa Kemana? sih yang ke kampung? ke Maja. Bukan, Kampung apa? itu loh. Kampung Bandan tuh. Bukan yang Baduy, Baduy. Oh, suku Baduy. Baduy dalam, Baduy luar. Heeh. Kan bisa tuh. Langsung lah kalau gitu kita ngobrol-ngobrol aja. Ini kita bertanya on behalf of Lisa. Kalau misalnya Lisa mau naik ke komuter lain gimana caranya? Kita langsung hadirkan komuter lainnya. Hah? Bukan dong. Gerbongnya, Kak, di sini. gerbongnya kita taruh di sini. Ada deh nanti dari KAI yang akan mampir ngobrol-ngobrol sama kita soal KRL atau mungkin soal kereta lainnya. Habis ini tapi Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Yes. Kali ini kita pengen ngebahas sesuatu yang aku banget. Yoi, rakyat banget. Rakyat banget, angker aku. Angker ya. Anak Horor kereta. banget emang nih. Waduh, Oh, bukan ya? bukan anak kereta, saya anak kereta. Tapi memang kadang horor. Oh, iya betul. Gini, Di paling- waktu-waktu tertentu dia Gini, horor sih. horornya itu adalah ketika kita baru mau ngetap, terus ternyata keretanya udah mulai tuh ada tuh, wah harus lari naik turun tangga, Betul. ya kan? Betul sekali. Tapi Iya. kalau bicara soal kereta tuh sebenarnya oksimoron tau di Indonesia. Ish. Alias dia tuh kita sebel tapi itu kita cinta gitu. Bener, butuh. Iya bener, rindu gitu untuk kesana terus ya mau nggak mau karena moda backbone gitu transportasi umum di Asli, Indonesia. pokoknya Sudimara Tanah Abang 3.500. Best. Mantap. Jangan dinaikin ya. Iya bener. Kita bilang aja langsung. Langsung. Nah, kita mau ajak ngobrol-ngobrol nih. Let's go. Ya, kalau gitu kita sudah kehadiran Mbak Ana Purba selaku VP Corporate Communication PT KAI. Selamat siang. Kok siang? Selamat sore. Selamat Sore, malam, selamat selamat sore. pagi buat yang nontonnya Nontonnya juga benar. telat ya. Orang KAI selalu selamat pagi. Oh, gitu. Berarti selamat pagi harus ini. Selamat pagi. Pagi. Biar semangat ya kan. Mbak Ana ini adalah narasumber yang paling banyak ditanyain sama teman-teman media. Karena Setiap hari handphonenya pasti nggak pernah berhenti tuh notifikasi ya. Ngechat, tanya sana Benar. sini ya. Iya, khususnya tadi anak kereta. iya Khususnya kan. anak kereta tuh. Saya mau bikin komunitasnya kok. Iya. Iya kan? Anak Khusus kereta. Sudimara Anak ya. kereta Sudimara. Sudimara. Pokoknya Jombang dan sekitarnya meeting point Ya, di Sudimara. Gue udah ketemu ininya, singkatannya. Apa tuh? Anjasmara. Kayak. Anjasmara. Kepanjangannya adalah Nanti kita pikirin dulu ya. Pokoknya bagusnya Anjasmara gitu. Anyway Mbak Ana, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Detikom gitu ya. Kita tadi naik kereta dari mana Mbak? Iya, aku rutin naik kereta every single day. Tuh kan. Jadi rumahku di Cibubur. Jadi kalau naik LRT aku naik yang Harjamukti. Kalau naik KRL biasanya kalau nggak dari UI dari Tanjung Barat ke Juanda. best. Oh. Ini namanya We Walk the Talk. Benar. Jadi tahu banget. Iya. Jadi tahu banget pasti. Tahu banget Mbak. Jangan Emang. macam-macam kamu nanyanya. Saya tahu semuanya kata Mbak. Itu Ana. dia. Saya naik kereta dari Iya. zaman masih barengan sama tukang bawa ayam. Oke. Serius? Serius, Yang zaman yang orang masih ekonomi. duduk di lantai gitu-gitu? Iya, yang masih warnanya kuning biru kalau nggak salah ya. Iya. Itu bener. Wah ini mah the real angker nih. Asli. Angker-angkernya. Angker-angkernya. Maka saya pengen nanya juga nantinya Iya, tuh. Kan boleh. katanya ada kereta khusus petani, pedagang. Iya, kayak Ada gitu. lagi yang baru mau dirilis tuh kereta kerakyatan ya. Yes. Iya. Untuk lebaran. Oh, Iya. wah itu dia. Tapi nih kita mau keretanya. bahas dulu kereta sejuta umat yaitu Yes. KRL komuter KRL. lain ya. Iya. Dalam hal ini KAI adalah induknya gitu ya. Kalau bicara soal KRL ini emang emosional ya. Banget. Karena banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya pada Yes. komuter lain. Khususnya saya yang biasa nongkrong di peron 5 dan 6 Iya. ya di Tanah Abang. Harus di peron di Harus gitu kan. Ada komunitasnya Peron 3 namanya. Tuh kan, Oh, iya. ada juga Komunitas peron 3. namanya Peron 3.
Tapi emang kalau kereta tuh banyak yang fanatik ya? Yes, sangat fanatik. Komunitasnya Gimana nggak banyak, fanatik? bener. Kalau kita lihat dari daily routine-nya mereka, mayoritas komuter itu ada 4 jam di stasiun dan di atas kereta. Bener Jadi sih. ya sama siapa kita bisa mengekspresikan apapun yang ada di pikiran kita, pasti yang paling dekat dong. Benar. Jadi saya selalu sampaikan sama teman-teman, kita nggak boleh tipis telinga. Oh, Tetapi mereka memang hidup di stasiun dan di atas kereta itu Iya. 4 jam loh. 4 jam In setiap average hari. komuter. Betul, betul. Teman-teman komuter dari Bogor, dari Respect Sudimara, sih. Ya. Rangkas Bitung. Jadi keren lah. Tapi pertumbuhannya memang luar biasa ya untuk jumlah penumpangnya gitu ya di ya Jabodetabek ini gitu kan. Sangat luar biasa. Oke. Jadi sebelum pandemi itu 2019 sebenarnya kita kan sudah targetin kita bisa ngangkut 1,2 juta. Makanya Manggarai itu kan ada layang. Iya. Terus yang awalnya kita cuman stuck di 900 perjalanan, sekarang kan 1.100 perjalanan Nambah. dengan adanya pengembangan itu. Nah, amaze-nya ketika tahun 2020 kita kan masih di bawah 200 juta. Kemarin terakhir 2025 itu sudah hampir 400 juta Wah. Itu dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Hampir 400 juta yang diangkut. Yang gitu. diangkut. Nah, prediksi kami tahun ini sampai nanti tahun 2030 itu kita sudah prediksi kenaikannya itu di angka 8 sampai 12%. Oke. Sehingga kami harus menyiapkan sampai 2030 itu bisa jadi kita bisa mengangkut 2 juta per hari. Kalau sekarang angkanya Januari sampai saat ini nggak pernah di bawah 1,1 juta di hari kerja. Untuk seluruh Untuk line tuh ya. KRL, yes. Iya. LRT aja dari 40.000 sekarang kalau lagi hujan nih itu bisa ngangkut sampai lebih dari 130.000 orang. Oke. Jadi KAI, LRT dan KRL itu satu hari bisa lebih 1,3 untuk yang namanya komuter tadi. Komuter. Iya. Tapi untuk si para penumpang ini kan maksudnya ya semakin bertumbuh juga. Kemudian kan ada penambahan-penambahan yang sampai berjuta-juta tadi Mbak Ana udah bilang. Kemudian yang ditambahkan tuh sebenarnya jamnya atau armadanya atau gerbongnya tuh gimana sih? Oke, jadi tanpa kita sadari juga sebenarnya kan ini berproses ya. Ya. Kalau kita berbicara tadi sebelum tahun 2009, perjalanan kereta itu cuma 200. Penumpangnya pun masih di bawah 300.000. Ya. Begitu dilakukan pengembangan listrik aliran atas di Ya. semua line ya, baik itu Bogor, Rangkas Bitung, Ya. Sudimara, ke Tangerang, ke Bekasi sampai Cikarang. Cikarang. Gitu ya. Itu sekarang dari 200 ke 400 perjalanannya sekarang sudah 1.100 lebih, bahkan menuju 1.200 ya. Artinya ketika kita bilang mau meningkatkan kapasitas pasti prasarananya, relnya, Ya. listrik aliran atasnya, listriknya harus dicukupin gitu ya. Kemudian stasiunnya harus mampu yang tadi dari awalnya kan cuma 4 kereta jadi 8, jadi 10, jadi 12 sekarang. Jadi ada Investasi penambahan peron. area dong juga untuk Jadi stasiun. peronnya juga Ya. kita harus siapin. Betul. Persinyalan, kemudian itu ada namanya modernisasi. Dulu kan manual. Iya. Keretanya manual, ada single track, gantian. Kalau sekarang kan ada double track. Ya. Bahkan untuk yang dari Manggarai sampai ke Bekasi, Cikarang Ya. itu namanya double track. Udah 4 gitu ya Oh, relnya. wow. Nah, ini dari sisi prasarana. Yang kedua yang harus disiapkan adalah sarananya. Nah, Kita punya sarana itu kan lebih dari 1.100 gitu ya. Tapi kan ini harus ada yang di-replace karena sudah tua gitu ya. Ya. Ada juga untuk penambahan kapasitas. Jadi ini berbarengan prasarana, sarana, kemudian yang ketiganya itu ekosistemnya, integrasi antar modanya. nice. Jadi kalau kita lihat sekarang kan Jakarta bangun MRT dan LRT, ini LRT-nya mau digabung ke Manggarai supaya Ya. bisa inline kan. Ya. Di dukuh atas kita mau ke kereta bandara, MRT, LRT, KRL itu sudah terintegrasi. Betul. Nah ini juga bagian dari hal yang harus kita siapkan, integrasi antar moda. Jangan sampai mereka sampai di satu tempat itu pusat seperti Jakarta mereka susah untuk menjangkau Iya. gitu. Nah bahkan kesiapan untuk peningkatan kapasitas ini juga harus disiapkan dari sosialisasi edukasi secara sosialnya. Betul. Karena yang namanya transportasi publik seperti komuter, yang namanya peak hours dimanapun itu pasti padat. Tapi Banget. tantangannya KAI itu adalah bagaimana sebenarnya akupansi di dalam satu kereta itu bisa lebih lega. Sekarang ya khusus lainnya Mbak nih. Wah, saya suka Kemarin nih. saya Oke, ngecek oke, karena Oke. karena di line Rangkas Bitung pertumbuhannya juga sangat luar Iya. biasa. 2020 kita ngangkut itu masih di bawah 50 juta ya. Nah, di akhir tahun kemarin sudah di angka 80 juta. Wow. Karena kan pengembangan perumahan udah ke Nah sana. itu betul.
Kemarin kita buka stasiun di sana, langsung 3.000 orang yang naik dari situ. Itu yang kenaikan itu dalam 5 tahun berarti ya? Dari Iya, 2020 dalam ke 5 tahun. 2025. Artinya per tahun kan ini Nambah. potensinya nambah terus Iya. karena perumahan dibangun di sana. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa kami tidak berarti tidak berpihak kepada Rangkas Bitung gitu ya. Jadi banyak banget mention ataupun DM kepada saya, Bogor itu kan headway-nya itu udah 3 menit. Ya. Oh 3 ya sekarang ya? 3 menit. Di jam sibuk itu udah 3 menit gitu. Keren. Jadi Mbak Ana kalau sudah 3 menit apakah cukup? Iya. Enggak, kalau dulu kan 4 kereta, 8 kereta, 10, sekarang investasi kami 12 kereta. Cara kita mengurangi kepadatan di jam sibuk. Ya. Gitu. Oke. Nah, kenapa di Rangkas Bitung sampai sekarang di line Sudimara itu belum ada stam formasi 12, itu kebutuhan listriknya lagi kita kolaborasikan dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Oke. Prasarananya juga kita modernisasi. Kalau sebenarnya dibilang apakah ada pengembangan, pasti. Kalau enggak, kita nggak akan bisa menjalankan kereta dengan jumlah lebih dari 200 sekarang di sana. Hanya belum bisa yang 12 kereta karena kita harus nge-upgrade yang namanya kebutuhan listrik di sana. Artinya Proses masyarakat berarti. tuh harus sadar kalau nambah kereta menambah headway itu atau mengurangi headway itu tidak sesederhana cuma Yes. nambah kereta doang gitu Iya. ya. Banyak Tapi tanpa kita hal sadari lain. sebenarnya itu listriknya, udah apanya iya, tadi sarana dan Sudah sudah segala nambah, macamnya ya. tapi memang pertumbuhannya juga luar biasa. Benar. Sekarang berapa Mbak headway-nya di sana? Headway-nya masih di 10 sampai 15 menit. Paling lama ya, grand lain itu ya. Iya. Iya. Kalau Bekasi kan dia masih punya pilihan juga kereta jarak jauh, sekarang ada tarif khusus. Oke. Siapa yang mau duduk dari Bekasi bisa gitu ya. Hmm. Kalau Bogor itu sudah antara 3 menit gitu. 3 menit itu kalau kita sudah lewat Depok, karena kan ada dari Nambo, ada dari Bogor, ada dari Depok gitu ya. Jadi kalau itu udah numpuk masuk ke Depok, Pasar Minggu itu udah 3 menit gitu. Oh, Jadi untuk headway-nya. Jadi hal-hal yang kita lakukan 5 sampai 10 tahun ini ada kecepatan, modernisasi Manggarai yang bisa melayani atas bawah gitu ya. Jadi saya rasa kita kawal sampai 2030 itu sudah ada rencana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian, dan saya yakin juga bahwa Rangkas Bitung itu akan segera kita lakukan upgrade-nya, Oke. dan ini menjadi konsennya KAI juga. Mantap, Gitu ya. terima kasih. Jadi Karena- 2020 headway-nya jadi berapa tuh yang Rangkas Bitung? Yang Rangkas Bitung, ya kita prediksi nanti kan ini harus diproyeksikan sesuai dengan listrik dan prasarananya tadi. Jadi kalau bisa ya kita turunkan dari 15 ke 10, mungkin 8, 6, ke 5 gitu ya. Tapi itu berproses. Dalam pipeline itu kapan mulai ada penurunan itu Mbak? Di tahun-tahun berapa? Kalau untuk rekayasa pola operasinya harus benar-benar sudah ada prasarananya ya, supaya kita bisa siapkan. Tapi KAI untuk jangka panjangnya, kita kan saat ini sudah mengadakan kereta nih, yang baru. Oke. Ini mulai tahun kemarin, ini for the first time loh kita punya kereta baru. Biasanya kita beli keretanya itu bekas ya. We Jadi- all love the new Iya, benar. KRL. Oh ya, Iya. sudah coba? Sudah. Sudah coba, Both oke. yang dari China dan juga China yang dari dari Madiun Inka, ya. iya benar. Jadi kita investasi, kita dapat bantuan dari pemerintah juga berupa PMN, KAI Komuter anak usaha kami juga adalah peminjaman ya untuk kapasitas angkut ini. Iya. 11 kereta China sudah ada di Indonesia. Oke. Yang dari Inka ini 4 dari 16 yang kita pesan. Ini kan Pak Prabowo juga ketika meresmikan Tanah Abang ditambah Iya. lagi 5 triliun untuk pengadaan lebih dari 30 kereta, mudah-mudahan ya. Nice. Ini gitu ya, ini harus dibarengin dengan tadi Penambahan listriknya sarana cukup, prasarana. prasarananya Iya, cukup, sehingga ini bisa mendukung mobilisasi urban aglomerasi di Iya. Jabodetabek. Pertanyaan penting gak penting nih Mbak Ana? Iya, penting nggak Penting penting? gak penting? Itu sofanya gambar ondel-ondel lagi apa enggak ya? Yang warna merah itu. Iya, yang warna merah ya. Iya, ya. Empuk loh itu. Saya kira tadinya gambar panda karena dari Bukan China kan. dong. ternyata Itu by ini loh, ondel-ondel. by riset loh. Oh iya? Yes. Oh, jadi serius? iya, jadi kita pas waktu kita bikin kereta baru itu ada riset tinggi yang menggunakan itu berapa dan macam-macam, sehingga kita itu custom banget. Dan bagaimana ini kan Jabodetabek gitu ya. Yes. Jadi kita memang dekat sama budaya Betawi dan yang lain, Oh, sehingga itu bisa gitu. itu ada risetnya. Keren. Jadi yang dari China tuh udah semuanya Mbak?
saat Udah ini? semuanya. 11 tadi ya? Iya, Yang dari Inka berarti sisa 12 lagi 12 ya? lagi. Kapan tuh sampai akhir? Ah, tahun selesai? 2026 kita harapkan ini sudah bisa beroperasi. Nah, ini yang kereta kelima sepertinya lagi persiapan untuk diuji coba gitu ya. Mudah-mudahan nanti 6 sampai ke 12-nya ini bisa lebih Oke. cepat lagi. Amin, amin. Kita support, pokoknya kita Iya, tunggu. dan kita juga berharap listriknya ini yang harus kita ini juga ya prasarananya kita kolaborasi inisiatifnya KAI juga bekerja sama seperti PLN kemarin kita MOU, tetapi tetap ya yang namanya prasarana kami harus tetap kolaborasi dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Oke. Iya. Sumbernya dari mana sih Mbak listrik untuk seluruh aglomerasi Jabodetabek? Sumbernya. Iya, dari PLN pasti kan? Oke. Kan PLTU yang mana maksudnya? Apakah dari satu? PLTU? ada apa sih namanya kita itu punya jarak-jaraknya gitu ya. Jadi ini di-share sama apa PLN lah secara teknis, Iya. tapi dari sisi prasarananya itu untuk jarak-jaraknya sudah spesifikasi teknisnya dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Oke. Perhubungan. Baiklah. Gitu. Tapi yang paling penting itu ya, manapun tujuannya, tumbler tolong dijaga ya, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan dong, ini rusuh lagi. Lupa lagi kita sama yang lainnya jadinya ya. Sama soal bicara soal transportasi juga sekarang kan ada juga namanya penataan kawasan berorientasi transit ya. Nah, itu yang, dia. saat ini juga KAI sudah mulai berbenah gitu untuk juga melakukan penataan kawasan tersebut karena ternyata cukup berhasil ya ketika dilakukan dan ada best practice-nya juga gitu. Untuk soal ini apa yang bisa di-share ke kita sejauh ini capaian-capaiannya Mbak? Iya, bayangin ya, apa namanya kalau Pak Dirut saya bilang dulu generasi buku, bilangnya orang itu kalau ke stasiun itu mau pindah dari satu stasiun ke stasiun lain, generasi buku gitu ya. Oke. Generasi search engine sudah mulai berpikir iklan gitu ya. Iya. Nah sekarang Gen Z berpikir TOD. Ya kan? Luar biasa ya. Jadi kita Yes. ngomongin transportasi itu ngomongin ekosistem yang sangat luas True, banget true. gitu. Jadi kalau TOD ini yang pertama itu kita fokusnya sama integrasi antar moda tadi. Sebenarnya kan kawasan TOD itu tidak hanya hunian ya, Iya. tapi aktivitas Iya, juga kantor gitu. Jadi gitu-gitu, heeh. seperti Dukuh Atas itu kan bagian Iya. dari kolaborasi, enak banget kan, tinggal Banget. pindah gitu ya. Yes. Dan kita punya benchmark juga berapa lama, berapa panjang, berapa jauh orang kalau integrasi antar moda. Iya. Itu dihitung gitu, ada benchmarknya juga. Nah saat ini kita juga TOD ini kita bangun tidak hanya di Jabodetabek, tapi kolaborasi juga seperti yang ada di Semarang, ada di Jogja gitu ya, dan juga di Jabodetabek ini bekerja sama dengan DKI gitu. Oke. Seperti Manggarai. Oh. Itu Manggarai itu luas banget ya. Atas bawah kita sudah terintegrasi dengan yang namanya Transjakarta. Pasti kan itu akan menjadi hunian yang sangat padat dan Ini ada LRT lagi. Yes, Iya, iya. LRT Jakarta. Dan KAI untuk Manggarai tersendiri itu yang arah dari stasiun itu juga sudah membuat konsep TOD supaya kita juga bisa support yang namanya hunian yang berbasis transportasi. Jadi yang udah jadi tuh Tanjung Barat lihat nggak? Oh, Iya. Ada Tanjung apartemen, Barat, ada iya. mall. Oh iya benar langsung. Yes, langsung. Terus ada Pemandangannya. di Pondok Cina. Iya, iya benar. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan kita kembangkan karena kalau kita lihat ya dari totally orang yang masuk ke Jakarta itu kita sebenarnya ngangkutnya itu masih jauh loh. Dengan Iya. angkutan kereta itu masih di bawah masih sekitar 1-2% lah dari totally orang yang keluar masuk Jakarta. Jadi dengan konsep TOD ini diharapkan mereka Bisa lebih menggunakan banyak lagi. iya, betul. Ya, ada berapa kenaikannya rencananya kalau udah TOD itu dikembangkan? Wah, itu sangat luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan ya, 2030 itu kita menyiapkan sampai 2 juta orang. Itu kan persiapannya Iya, panjang iya. banget nih gitu ya. Belum lagi LRT nanti misalkan pengembangannya ke arah Bogor sana gitu ya, Baranang Siang ya namanya ya. Baranang Siang. Terus juga MRT. MRT Jakarta Kota juga kan mau Iya. terintegrasi tuh dengan KRL. Jakarta Itu Kota. juga bagian dari TOD kan? Katanya ke BSD juga tuh. Yes. Jadi Iya, katanya. itu kan banyak Iya, ya masih arahnya. Diskusi ya. Jadi kami dari sisi operator sudah menyiapkan sampai 2030. Pasti itu tadi targetnya itu adalah 2 juta. Oh, Ini bukan pekerjaan mudah gitu Iya. ya. Tetapi ketika kita berhasil kita bisa nyelamatin kita dari polusi loh. Amin. True. Bener. Dan juga jadi kalau misalnya ada anak-anak KRL nih ya, angker nih yang suka protes gitu ya gara-gara
ini kereta gimana nggak mau ditambah cepat apa nih armadanya gitu karena udah terlalu Padat. crowded gitu Iya. ya. Belum lagi ada yang sampai cedera apa segala Iya. macam gitu. KAI bisa bilang apa buat mereka, Mbak? Complaint Sabar. is a gift. Komplain is a gift. Complaint is a Komplain gift. itu. Dan terbukti sebenarnya kita tidak diam. Artinya Oke. tadi pertumbuhan dari perjalanan kereta aja dari yang cuma 400 ke 600 ke 800 tanpa kita sadari 1100 gitu ya. Yes. Sampai akhirnya 1100 ternyata memang kebutuhannya cukup besar. Gitu. Dengan pertumbuhan pemukiman Ya. aglomerasi Jakarta itu juga sangat tumbuh pesat gitu ya. Jadi yang namanya komuter itu kita yang pertama itu harus selamat, bukan nyaman dulu. Oh, I see. Selamat. Selamat dulu. Safety First. first. Kemudian yang kedua adalah on time performance. Nah, itu. Habis itu kita Berapa baru OTP-nya sekarang? sekarang sudah di atas 95%. Oh ya? Oke. Wow. Tetapi bayangin 5% itu banyak loh kalau terlambat. Iya sih. Jadi dikalikan dengan 1100 gitu ya. Satu kereta itu ada 2000 orang di situ. Ketika satu kereta saja terlambat, 2000 orang akan Iya. nge-tweet. Bener. Ya enggak? Meledak nggak handphonemu, Mbak? Maksudnya itu kita sadar gitu. Iya, Makanya di KAI itu kita punya yang namanya Customer Relationship Management Iya. untuk memfilter bahwa sebenarnya netizen itu beneran penumpang saya atau temannya netizen Iya. atau circle-nya netizen kan gitu. Iya, iya. Supaya kita tahu sebenarnya penumpang saya ini bersuara kebutuhannya apa. Oke. Nah, tapi pada saat ini yang namanya peak hour sekolah, kantor, mall Mall. hampir buka berbarengan. Iya. Jamnya, range-nya jam 7 sampai jam 10 gitu ya. Betul. Jadi ini yang menjadi tantangan kami bagaimana sebenarnya peak hours itu kepadatannya kita bisa kurangin. Di tempatnya Mbak itu sudah di atas 150% akupansinya. Oh. Jadi kebayang banget. Paling besar di mana? Iya. Line apa? Kalau akupansi kepadatannya pasti di line-nya Rangkas Bitung Rangkas karena Bitung. dia tidak ada SF12 gitu ya. Kemudian juga headway-nya masih 10 sampai 15 menit. Iya. Kalau Bekasi itu dia range-nya itu di antara 90 sampai 100% akupansinya Itu karena nomor 2 tuh. banyak pilihan. Bukan, dia Okupansi justru terbesar lebih apa namanya lebih Stretch-nya lebih lebih apa ramping bisa ya. lah. Iya. Yang Bogor itu di angka 130% Oke. di peak hours-nya Oh. yang desak-desakan gitu Iya, ya. Jadi ini sangat kami kelola gitu. Datanya ini kita sangat kelola. Makanya kalau yang Bogor itu headway-nya udah 3 menit. Setelah 3 menit kita perbanyak yang 12. Oh. Makanya sekarang investasi kereta-kereta baru udah nggak ada lagi kereta yang kita investasikan di bawah SF12. Oh iya. Semuanya sudah 12. 12. Tapi Mbak Ana sampai kapan kita punya 1000 kereta yang harus diganti. Nah. Yang datang kan baru Iya. Berapa 11 tadi? dari China, 11, 4 dari Inka gitu ya. Sehingga sisanya itu masih ada yang 8, masih ada yang 10. Jadi oke. teman-teman commuters kami sangat memahami tetapi kita sama-sama berupaya gitu ya. Dan Pak Presiden juga sudah mensupport kita, kasih kita 5 triliun untuk bisa membuat kita semakin nyaman. 5T itu PMN yang untuk tahun ini, Mbak? Atau apa? Beda lagi sama yang kemarin itu kan yang tadi yang saya sampaikan 5 tahun 11 kereta dari China, 16 kereta dari Inka. Pak Presiden nambah lagi 5 triliun Oke. Buat another buat sarana-prasarana yang mau ditambah. khusus untuk keretanya aja. Oh, khusus Oh, kereta keretanya, aja. yes. Berarti Karena- di luar dari yang 16 dan juga 11 ya. Yes. Ini kan bentuk perhatian yang sangat luar Iya, biasa. iya. Dan prasarana rel dan yang lainnya itu sudah ditangani oleh Kementerian Perhubungan. Kalau Oke. sarananya Untuk oleh mengakomodasi penambahan kereta tadi ya. KAI. Yes. Itu ada berapa banyak, Mbak, kereta yang akan ditambah dari Ya, 5T itu? kalau dengan yang kita bandingkan dengan yang kemarin, kita bisa sekitar 30-an KRL yang bisa 30 kita. lagi ya? Gitu. Dari dalam, dari luar? Kita pasti mengutamakan dari dalam gitu ya. Pasti Inka juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mengupgrade gitu ya. Ya. Mengupgrade supaya semakin canggih, supaya semakin bisa. Supaya tinggi kapasitasnya Yes. untuk memenuhi Iya. permintaan Betul. tadi. Karena kan mereka juga produksinya harus tight ya dengan Yes. kebutuhan urban Betul. ini. Kami berharap sih dengan kerjasama dengan Inka, produksi dalam negeri bisa ditingkatkan, tapi mereka juga harus berkomitmen untuk bisa melayani kita lebih baik gitu. Amin, 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 amin. Dulu tuh ya kalau misalnya mau pergi kerja udah jam-jam peak hours gitu, masuk udah diem aja.
nggak usah pegangan, nggak usah perlu kuda-kuda kakinya. Udah Sekarang saking boro-boro. penuhnya, udah kayak ikan ini sarden. Jadi nggak perlu ada tiang lagi Nggak untuk perlu, bersandar ya. udah Tinggal tas- bersandar satu sama lain. Bersandar aja. sama tas punggung orang. Iya, paling sama agama doang bersandarnya. Wow, Iya. baik, boleh. Iya. Bicara lagi soal hal lain yang diinovasikan sama Nah, KAI gitu. Nih makin kesini juga KAI banyak banget inovasinya, apalagi soal apa namanya inklusivitas gitu ya. Baru-baru ini juga ngeluncurin kereta buat petani. Petani. Dan terakhir tuh kayak kereta kerakyatan. Please enlighten us apa dua hal itu? Oke, jadi lain Rangkas Bitung lagi. Itu kan bener dulu kan saya barengan sama orang bawa ayam. Iya. Jadi kita ngelihat kalau ke Maja Tiga Raksa, Heeh. itu mereka masih barter loh. Di stasiun itu barter. Oke. Ada yang ke arah Merak, ada yang ke arah Tanah Abang, gitu ya. Mereka itu bawaannya benar-benar sayur, Hasil bumi, makanan, iya. dan luar biasa loh. Iya. Nah, ketika pandemi, saya akhirnya melihat sendiri gitu ya kondisi di sana. Kan dulu ada pembatasan kereta, mereka nangis loh. Iya, Nah, kasihan. karena transportasi yang mereka andalin sampai ke Jakarta bisa di bawah 5.000 ya KRL. Kalau misalkan mereka naik mobil itu bisa Aduh, ratusan kosnya, ribu, iya. kosnya sangat tinggi gitu. Jadi ketika kami ada di sana supaya rapi gitu ya, kita bikinlah aturan kereta pertama dan kedua itu khusus untuk pedagang dulu nih. Oh. Karena jam 6 itu sudah masuk yang namanya kantoran. Oke. Mereka mau gitu ya. Jadi akhirnya itu terinspirasi dari situ, akhirnya kita bikinlah kereta petani ini. Oh. Nah sekarang yang terimplementasi itu kan dari Rangkas ke Merak. Belum nyampe ke Tanah Abang tadi. Kalau kita jalankan kereta petani itu sampai ke Tanah Abang, KRL-nya agak terganggu karena headway tadi. Headway-nya ya belum ya. Jadi kita coba layanin dulu dari Rangkas Bitung ke Merak dan sampai saat ini hampir 9.000. Oh, nice. Semenjak di launching, kita sudah melayani lebih dari 9.000. Oke, Oh, berarti- jumlah penumpangnya 9.000 dalam kurun waktu sejak di launching. Betul, itu baru yang dari Rangkas ke Merak, ya. Tapi untuk yang tadi Rangkas yang ke arah Tanah Abang masih dilayani dengan KRL khusus jadwal yang pertama dan kedua. Ya, itu ya. Akan ada buka di line yang lain untuk Yes, kereta lagi kita petani ini? siapkan di Balai Asa kita untuk kereta petani lainnya, gitu ya. Di line? Di lainnya itu ini masih kita kaji juga, tapi ke arah barat Jawa Barat itu sudah ada Bekasi berarti, potensinya dan juga ke arah tengah Jawa ya. Jadi ini lagi kita finalkan gitu ya supaya istilahnya itu kita mengadakan kereta itu benar-benar bermanfaat. Nice. Nah kalau kereta kerakyatan itu based on voice of customer. Oh, Jadi awam Vox tuh. Populi. Asik. Jadi istilahnya itu masukan dari pelanggan. Ingat nggak ketika dulu Atapers. Dari Atapers kemudian kita masuk semua di dalam kereta, orang bilang adu dengkul. Iya, iya. Adu dengkul terus pinggang 90 derajat gitu ya. Terus kita buat yang namanya sekarang kereta ekonomi itu cuma 72 seat, itu sudah mirip sama eksekutif. Mereka bilang range-nya, harganya boleh dong lebih murah lagi. Akhirnya kereta kerakyatan ini mirip seperti WUS, ada 2-3 bangkunya. Jadi kapasitasnya bisa 90 orang sampai 92, masih nggak adu dengkul karena hadapnya depan semua gitu ya. Aduh, lucu banget lagi inget tuh. Ini proses kan Oke. gitu. Jadi harganya pun di bawah ekonomi reguler, di atas kereta subsidi. Artinya itu tadi ya, inklusif. Jadi ekonomi itu bisa mengcover, kami berharap ini bisa mengcover lebih banyak masyarakat lagi gitu. Bakal launching kapan itu Mbak yang kerakyatan? Ini adalah kereta yang kita kasih ketika kereta tambahan tadi malam udah dijual. Oh. Dan udah habis juga ke arah tengah, tapi ini masih ada beberapa seat yang baliknya gitu ya. Jadi sudah kita jual, nanti selama angkutan lebaran akan melayani dari Pasar Senen sampai ke Lempuyangan. Lempuyangan. Dan sebaliknya juga ya? Yes, Lempuyangan Pasar Senen. Iya. Oke. Berapa sih harganya Mbak Ana? Dimulai dari 170 sampai 190, tapi karena ada diskon juga dari pemerintah 30%. Oh, lumayan. Iya, itu di bawah 200.000. Oh, ya. Mohon pemerintah diskonnya diperpanjang sampai 3 tahun ke Iya, depan. jadi jangan seasonal doang ya. Ada Dipatenin aja. subsidi, loh ada subsidi kan? Iya. Ada Dan subsidi termasuk dari subsidi pemerintah juga. gitu. Oke. Habis ini apalagi yang bisa kita nantikan kejutan-kejutan dari KAI? Mungkin
yang pertama kali di-share di Detik Sore? Oke, nanti Lebaran mudah-mudahan kita ada khusus lagi ya, karena akan Oke. ada kereta baru lagi dari Inka yang baru untuk Berapa banyak, Mbak, kereta yang baru ini, Mbak? tambahan. Ini kan kita investasinya itu 612 kereta sampai 2027. Ya, khusus untuk Lebaran ini ada rencananya ada 2 trainset yang akan melayani tambahan ya. Di luar sudah ada juga sekitar 70% kereta baru itu sudah ngelayanin baik ekonomi, eksekutif ataupun luxury gitu. Jadi saya bilang saya sangat mencintai commuters gitu ya. Ketika mereka marah saya nggak pernah marah karena saya juga bagian dari mereka gitu ya. Tapi satu langkahnya mereka itu, perjuangan mereka itu di atas kereta menurut saya itu untuk perjuangan masa depan kita. Karena yang namanya carbon footprint ya, True. seberapa banyak dia berkontribusi mengurangi karbon dioksida dengan upayanya desak-desakan itu gitu ya. Yes. Yang kedua, perputaran ekonomi juga mereka lakukan gitu. betul. Dan yang ketiga, bahwa upaya-upaya itu sebenarnya tanpa kita sadari membuat budaya kita itu juga sangat luar biasa sekarang. Ya 1,1 juta orang naik transportasi publik khusus KRL itu kan bagian dari perubahan budaya ya. Yes. Nah, Ya. ini yang mungkin hal-hal yang tidak terlihat gitu ya. Jadi walaupun mereka marah di Manggarai juga mereka merasa capek gitu ya. Kalau di Tanah Abang tadi harus kejar kereta gitu ya. Saya ngelihat di situ ada perjuangan untuk nyelamatin bumi di masa depan sih. Amin. Iya. Nice. Ternyata kita ini angker nih punya kontribusi Oh iya, banyak pahlawan ya. bumi kita. Betul ya. Saya bangga menjadi anak kereta. Oke, Detik Sore besok kalau Iya. jemput saya pakai kereta aja. Yakin? Enggak jadi. Atau jemput di stasiun ya? Jemput bener. Iya. Oke. KRL tuh convenient banget soalnya. Benar. Kalau tadi Mbak Ana sempat bilang kalau yang namanya pengembangan itu sarana prasarananya itu yang utamakan adalah safety-nya dulu juga. Mudah-mudahan habis itu nyamannya juga Yang tadi yang bertambah pertama lagi ya safety, Yes. on time performance ya. Kemudian kita baru berbicara yang terkait dengan layanan dan Ya. kenyamanan. Sip, mantap. Saya titip salam sama admin komuter lainnya. Terima kasih Yang sudah di X ya? responsif. Iya. Yang di X ya? Oke. Gua nge-tweet nanya jam 2 pagi, kereta pertama hari ini di Manggarai jam berapa? Dibalas loh 5 Dibalas. menit Itu kemudian. 24 jam. Asik. Iya. Pakai service Nggak level pakai agreement. AI ya? Enggak. Enggak. Enggak pakai ya? AI. Gokil. Pakai Sampai AI. ada orang lagi nge-tweet bilang naik kereta telat Spanyol. dikit. Iya bener. Iya, telat dikit. Jadi harus beli lagi. Mbak terlalu ikut Maaf, campur. Dia bilang, maaf ya atas Min, terlalu ikut ininya, campur. maaf atas keterlambatannya, ketidaknyamanannya. Maaf Min, tapi saya naik kereta di Spanyol. Iya. Karena kan kita ada by keyword, ada by mention ya. Iya. Jadi teman-teman itu pasti nangkap setiap kali orang berbicara tentang Iya, kereta. tapi itu salah satu kenyamanan juga karena responsif itu. Terima kasih. Luar biasa gitu. Mbak Ana terima kasih banyak Terima sudah kasih mau ya, Mbak mampir. Ana. Jangan kapok ngobrol sama kita ya, Iya. karena pertanyaannya pasti akan lebih ajaib lagi kalau Iya. nanti kita Seru tanya-tanya kalau lagi. pertanyaannya Anker pasti seru. Iya. Saya belum nanyain PIN tadi. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Mbak Ana di lain kesempatan, Iya. tapi sekali lagi terima kasih buat Mbak Ana. Tapi kita punya tugas tambahan buat Mbak Ana sebelum kita berpisah. Kita Kasih. punya tagline Detik Sore. Betul. Kalau misalnya nanti Feli akan bilang, Detik Sore. nah, jawabnya adalah nggak cuma hore-hore. Hore-hore. Dijawabnya Oke. pakai itu ya. Oke. Dengan gaya anak kereta. Oh, iya. Oke. Seanak kereta mungkin. Gini dong. Nggak, Pegang. Iya. Oke Detikers, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah nonton kita. Habis ini akan ada banyak sekali keseruan lainnya akan kita bahas. Yes. So don't go anywhere. Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuman hore-hore. Yeay. Yes.
Kita mau narasumbernya yang opening udah ke kita. Padahal gue udah lagi kayak gini. You're still watching Detik Sore. Bersama Feli dan juga Edo ya. Betul Detik Sore sekali. nggak cuma hore-hore, bener-bener nggak cuma hore-hore. Karena kita mau membahas sesuatu yang market banget nih. Nggak ada ketawa-tawanya nih ya. Nggak ada, ini angka nih. Ini angka, grafik, pokoknya warna hijau, pokoknya naik, ya kan. Tapi di Apa? momen itulah ketika orang tuh kalau ngomongin soal market gitu ya, jadinya pada takut gara-gara udah duluan diimimi sama angka, Angka, grafik, bener. diagram, Yes. tabung. Aduh, the only market yang gue paham betul adalah fresh market. Nah itu dia, Mantep nggak tuh? BSD ya, Sama Bintaro. Bintaro juga. Iya bener. Kita mau ngomongin soal pasar modal, hari ini Nah. udah kembali hadir dari Mega Capital Sekuritas, ada Mas Revo Ngeng dari Mega Capital Sekuritas. Revo Gilang apa tadi namanya? Firdaus. Revo Gilang Firdaus. Nama nama depan semua sih mas. Dikasihnya begitu ya. Ya bener, saya kan manggilnya bisa bebas ya jadinya ya. Belakangnya nggak ditambah lagi oil kan? Waduh. Ada oilnya. Enggak nih. Enggak. Mas Revo apa kabar? Wow. Gimana nih? Nih Mas Revo ya, yang Iya. saya tahu nih kalau kita lagi mau ngebahas kayak gini-gini nih ya Detikers. Teman-teman saya nih yang udah ngeracunin saya untuk investasi apa segala macam. Pokoknya mereka tuh terpaku sama handphonenya. Iya. Nunduk aja gitu. Terus kayak pokoknya merhatiin grafiknya. Warna-warna itu apa sih gitu? Iya, terus mereka tiba-tiba aduh, bisa kayak gitu Ini sendiri warna tuh. kayak begini lihat. Nah, ini nih, ini biasanya volume suara saya kegedean. Iya benar. Oh, iya. Di Iya, ruang coba- produksi ya. Bener, coba nih, kali ini apa nih yang bakal kita bahas nih? Kita nih bakal bahas soal market review, soal pasar saham hari ini. Pasar saham hari IHSG. ini. Oke. Di IHSG. Kita Siap. coba lihat ya, hari ini IHSG di angka berapa sih ditutupnya? Oke, Jeng, coba. jeng, jeng, jeng. Ini live ya langsung ya. 8.322. Bener nggak? Salah kamu. Ini udah 336. Ya dia 8 kecepatan nih, dikit. Ya. Oke. Mas Revo, ini dengan angka segitu hari ini IHSG sentimennya apa aja? Oke, jadi kalau ngelihat sentimen Lucu memang ya. jangan gitu dong. Jadi kalau Biar gak berat. waduh ini jadi malah saya jadi biar paham. beban saya. Saya biar paham. Iya. Oke. Jadi kalau ngelihat sentimen yang ada, mungkin kita lihatnya 1 minggu terakhir lah ya. Sebetulnya dari sisi domestik itu nggak ada sesuatu yang luar biasa gimana banget sebetulnya di tanah air. Tapi memang kalau ngelihat belakangan ya mungkin di akhir pekan lalu kayak gitu sentimennya agak cukup positif ya. Jadi Oke. kalau mungkin kita lihat mungkin 2 minggu, 3 minggu terakhir, 2-3 minggu yang lalu itu ada sentimen yang negatif ya soal khususnya dari sisi yang lembaga riset MSCI mungkin ya. Tapi memang pasti akan ada pertanyaan MSCI ini apa sih kayak gitu kan. Intinya ada lembaga riset dari Morgan Stanley US, MSCI Oke. dan juga ada namanya FTSE Russell, FTSE. Itu intinya mereka itu adalah lembaga riset yang dipakai oleh institusi global dalam menginvestasikan dananya. Jadi biasanya kalau investasi hedge fund atau institusi-institusi global itu mereka akan berani untuk invest duitnya mereka Yes. atau dana kelolaan mereka itu berdasarkan lembaga riset ini. Jadi kalau lembaga riset ini ngomong negara A itu oke lah gitu, Iya, jadi gitu ikut, porsinya dinaikin, Iya. maka si hedge fund ini atau institusi-institusi global yang punya dana gede-gede ini triliunan ini mereka akan invest ke Ikut, sana gitu. invest. Tapi kalau mereka ternyata enggak gitu ya atau bahkan mengurangi porsinya si lembaga riset ini, maka nanti institusi global dan juga hedge fund akan cenderung mengurangi porsinya juga. Iya. Kalau mengurangi porsi artinya apa? Artinya ada capital outflow atau dana itu keluar dari pasar saham Indonesia. Nah, yang terjadi dengan mungkin 2 atau 3 minggu terakhir itu adalah si MSCI dan juga FTSE Russell itu menghentikan rebalancing. Maksudnya apa? Jadi biasanya itu MSCI itu ada rebalancing untuk setiap 3 bulan setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan Jadi sekali, bulan oke. 2, bulan 5, bulan 8 dan bulan 11 setiap tahunnya seperti itu untuk Indonesia. Nah, yang bulan Februari ini bulan 2 ini itu di freeze atau dihentikan. Karena ada persoalan perihal free float dan juga transparansi. Intinya adalah pihak MSCI itu menilai bahwa kita tuh kurang transparan intinya kayak gitu. Oh, memang? Soal data. Memang. Memang. Oh. Itu ada seperti itu. Makanya akhirnya kita mungkin ada kita lihat di Instagram dan sebagainya di sosial media kita lihat kan ada di rootnya Bursa Efek Indonesia mengundurkan Iya, diri iya, akhirnya iya. kemudian petingginya OJK juga mengundurkan diri. Iya, betul. Akhirnya banyak yang mengundurkan diri nih dari SRO namanya Self Regulatory Organization kayak OJK, KSEI kayak gitu. Akhirnya mereka mengundurkan diri gitu ya. Yang KSEI sih enggak, cuma yang OJK dan Bursa Efek seperti itu. Nah,
kemudian digantikan oleh pejabat sementara PJS ini. Nah, itu adalah bukti bahwa memang pemerintah ini sedang lagi serius-serius banget nih untuk membuat data ini lebih transparan seperti itu. Oke. Akhirnya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil, kayak contoh free float dinaikkan dari 7,5% ke 15%, kemudian transparansi data itu lebih transparan lagi nanti ke depannya. Hal-hal ini yang dinilai pasar itu cukup positif sebetulnya, karena bisa akhirnya meng-attract lagi untuk MSCI, bisa ngelihat lagi nih, ngelirik lagi nih untuk pasar Indonesia. Kalau itu positif, otomatis kan nanti kan dana asing bisa masuk ke domestik. Nanti kalau dana asing masuk, inflow terjadi sehingga pasar saham bisa naik lagi. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau tadi saya sampaikan MSCI dan FTSE Russell itu nge-freeze atau memberhentikan rebalancing, sementara yang berbeda dengan S&P. Jadi S&P Dow Jones Indices itu menyampaikan kita akan tetap melanjutkan rebalancing, which is itu hal yang positif karena berbeda dengan MSCI dan FTSE Russell. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya membuat pasar itu yang tadinya pesimis karena MSCI dan FTSE Russell tadi itu nge-freeze, yang S&P ini itu ternyata tetap melanjutkan rebalancing. Nah, ini yang positif sehingga akhirnya pasar rebound lah pada saat itu. Sehingga sempat memang akhirnya inflow itu terjadi masuk. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini ada sentimen makro global, khususnya antara US dan juga Iran ya. Nah, ketegangan antara ini yang membuat akhirnya uncertainty kembali muncul. Dan juga perihal bukan hanya US dengan juga Iran, tapi soal tarif. Tarif, khususnya tarif dagang ya antara Indonesia dan juga US. Ini yang belum clear sampai saat ini. Jadi karena soal tarif ini akan nanti berhubungan dengan barang-barang US yang masuk ke Indonesia. Artinya yang kita impor atau barang-barang kita yang kita ekspor ke US. Soal tarif ini. Nanti ini akan berhubungan dengan bisnis di emiten-emiten di Indonesia dan sebagainya. Nanti harga jualnya akan seperti apa, mungkin akan naik atau kayak gimana. Nah, ini yang belum clear sampai saat ini. Nah, akhirnya kekhawatiran ini yang membuat juga asing tuh masih agak in out belum benar-benar agresif masuk kayak gitu, itu belum. Jadi akhirnya uncertainty masih terus ada saat ini, meskipun memang secara garis besar di Indonesia sendiri tone-nya itu cukup positif. Tone cukup positif. Makanya akhirnya kan kita lihat ISG juga belakangan ini naik nih, rebound saat ini di sekitar 8.300, naik kurang lebih 0,5%, dan asing 2 hari terakhir ini masuk kurang lebih 2 triliun. Kurang lebih seperti ini itu. kali yang diobrolin sama Pak Prabowo ketika ketemu sama Donald Trump kali ya? Bisa jadi juga. Iya kan ya, soal ini juga kan? Pastinya, pasti Soal salah satunya. Tarif kan? Oke. Tepuk tangan dulu untuk penjelasan Mas Revo luar biasa. Saya lucu. Emang kenapa harus dilucuin sih? Jadi beban ya. Iya. Iya, biar ketawa aja kita. Biar gak berat-berat banget. Nih, pertanyaan Bener. selanjutnya nih, lucu ya jawabannya ya. Ini komika ya, jangan-jangan ya. Enggak, soal sebenarnya ISG itu pergerakannya nggak terlalu masif ya untuk kenaikannya gitu. Setelah dia turun di bawah 8.000 kemudian balik lagi berusaha untuk mengejar lagi angka 9.000 yang sebelumnya sudah tercapai, agak susah sebenarnya kenaikannya ya. Kemarin sempat naik tuh 8.400 doang paling mentok ya. Apa faktor terbesar ISG susah untuk lari lebih kencang lagi Mas sejauh ini? Itu yang saya sampaikan soal tarif Tadi. Tarif itu yang tarif masih belum clear. Jadi janggalan terbesar. Iya, apakah jadi gini, tarifnya itu sebetulnya kalau tahun lalu ada April 2025, kita juga ketika momen kita libur lebaran, itu kan kita lebih dari 7 hari kita liburnya. Intinya adalah ketika kita libur itu Trump itu mengeluarkan tarif-tarif. Jadi ke Indonesia sekian, Malaysia sekian, gitu macam-macam. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu, ya bulan April 2025. Dan itu kita dapat sekitar angka 32%. Cuman akhirnya nego-nego dapatlah 19%. Kurang ya setengahnya lah kira-kira kayak gitu. Dan saat ini tuh kemungkinan akan turun, nggak 19%. Either 10 atau 15%. Karena Trumpnya sendiri itu menggunakan ada namanya Section 122 tahun 1974 lah. Itu yang dipakai oleh Trump. Jadi batas maksimumnya itu 15%, intinya seperti itu. Nah, tapi memang belum pasti nih apakah 10% atau 15% atau seperti apa. Bisa-bisanya dia sempat bilang 32 ya. Ya. Iya, habis itu langsung jadi 19 itu. 19, terus saat ini memang kelihatannya 10 atau 15% lah, kira-kira mungkin kayak gitu. Dan kita juga belum tahu bagaimana dari sisi Supreme Court atau Mahkamah Agungnya US sendiri akan seperti apa gitu ya, menghadapi kebijakan Trumpnya ini. Karena memang agak dinilai semena-mena, tanda kutip ya, karena memang ya beliau orang nomor 1 di US juga, jadi
punya hak kayak gitu-gitulah. Jadi Iya. Beneran semena-mena seperti sih. itulah. Iya. Harus ada Bebas. putih di situ. Bebas. Aku Donald Trump, aku bebas. Beneran literally semena-mena. Iya, Nah, ini kita masih belum tahu intinya akan seperti apa tarifnya, tapi secara garis besar kalau dia pun 15% atau 10%, which is itu kan sebenarnya lebih rendah dibandingkan 19%. Jadi Tapi kita udah tanda tangan. Nah, iya, saya belum bisa pastikan akan seperti apa ya, karena memang kalau Karena saya lihat bukan saya lihat-lihat Pak Erlangga ya. Pak Menko ya, Iya. jadi saya masih agak-agak ya gitulah, masih mencari-mencari juga di media-media dan Kita sebagainya. telepon Red Call Teddy yuk. keren. Teddy Siapa ya. tahu Tanya, ada udah info jawabannya. A1 nih. Tapi intinya memang kelihatannya cukup lebih positif lah dibandingkan yang tahun lalu seperti itu. Dan juga memang ada sentimen yang agak cukup positif juga soal jadi ada sekitar 1.800 produk pengecualian yang kalau kita ekspor ke US itu 0%. Oke. Salah satunya adalah CPO, crude palm oil, kemudian CPO, Oh keren CEO, Kemudian CEO ada- yang diderajin. Bukan Dracin dong. kakao, rubber, karet, kopi kalau nggak salah juga, makanya ada beberapa macam lah, dan turunan-turunannya itu. Jadi total sekitar ada 1.800 produk. Itu katanya sih pengecualiannya 0%. Cuma ya itu kita lihat nanti akan perkembangannya seperti apa nih, karena ini masih sangat bisa berubah lah, Berubah. kayak gimana sangat fluktuatif, Iya. sangat nggak jelas banget lah, masih Iya, uncertain iya, sekali. iya. Jadi ini masih akan terus kita pantau sehingga memang uncertainty tadi saya sampaikan soal tarif, kemudian soal kondisi di US dan juga Iran. Karena kalau kita lihat memang kondisi di Iran ini maksud saya US ini sudah mulai agak mengepung Iran gitu ya dengan berbagai armada dan sebagainya lah gitu ya. Iya. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadinya ada eskalasi atau something yang memang memanas lah seperti itu. Makanya kita lihat juga belakangan harga oil juga udah mulai agak naik nih Iya. ke Perang nuklir. $70. Perang Ngeri dunia banget. Semoga ketiga. jangan lah. Semoga jangan lah. Kita tokok meja 4 kali. Amin. Cuma ya kalau itu terjadi ya oil Ya udah, naik ya. iya. Oil naik ya, kemungkinan juga gold juga naik. Semuanya naik semua. kalau oil naik. Nah, biasanya juga emiten-emiten terkait juga mengalami kenaikan iya. gitu. Ya, Gaji doang yang gak naik. Itu betul. nego Nggak dong, kan? Mas. Harus Naikin nego dong, Mas. Eh, Ke siapa Mana tuh? nih? Ke kemana siapa nih tuh ngomongnya nih? Ini kan yang nonton pemirsa. Pemirsa. Detikers, kata Detikers gue juga kali. Sebenarnya pertanyaan gue juga di antara semua sentimen negatif atau yes, I consider this as a sentimen negatif karena beberapa perjanjian non tarif itu kayaknya lebih banyak ngerugiin kita gitu. Mulai dari impor minyak, ekspor produk Amerika ke dalam negeri, Ke dalam alias negeri, impor yang kita impor ya. sebesarnya 0% tarifnya. Tapi ada juga kan yang 1.800-an produk kita tuh bebas bea masuk gitu ke sana. Which is diantaranya sawit, kakao dan segala macam, karet juga termasuk. Ini ada ngaruh nggak ke emiten-emiten yang ada di pasar modal kita? Kalau untuk khususnya kita bicara, karena gini nggak semua juga kan listing ya. Kayak rubber saya kurang tahu ada nggak rubber ya emiten di kita ya di rubber. Tapi Tapi kalau kan dengan sawit, kakao sawit, dan nah ya sawit kalau kita perhatikan sebenarnya emitennya belum ada pergerakan yang signifikan juga. Karena memang kalau kita lihat dari CPO price yang di Malaysia sendiri itu harga CPO-nya memang belum ada kenaikan yang signifikan. Jadi biasanya kalau komoditi gitu kita akan lihat juga harga komoditinya. Baru kita nanti akan translasikan ke emiten komoditi yang dimaksud seperti apa. Memang harga komoditinya CPO belum ada naik yang signifikan, makanya harga-harga ya AALI, DSNG, LC, yang lain-lain, Gosco dan sebagainya belum ada kenaikan yang signifikan juga gitu ya. Kalau untuk yang barang-barang yang masuk ke Indonesia, ini kelihatannya memang gini, barang-barang yang masuk ke Indonesia itu ini bisa kemana-mana, bisa ke UMKM juga nanti akan berpengaruh. Mereka akan banjir banget nih barang-barang Bahkan yang dari kita. US ya. Iya. Bisa juga gitu. Cuman saya belum bisa ngelihat ini ke emiten yang listing di bursanya akan seperti apa dampaknya. Kalau untuk yang barang-barang yang masuk dari US ke Indonesia ini belum perlu bikin ada. reportnya ya. Belum saya lihat lebih lanjut soalnya. Itu kayak listnya dan sebagainya tunggu soalnya ya. panjang sekali Ya, soalnya. kita tunggu ya. Apaan aja Jadi tuh saya ya? belum Gue berani yang ngasih ngomong. PR. Belum berani ngomong. Siap. Sama terakhir juga Mas, saham sektor keuangan nih masih finance, belum oke. balik-balik nih arahnya nih. Ini kenapa nih dan sampai kapan bakal anjlok terus nih? Jangan ngomong gitu dong. Karena Oh, itu soalnya di backbone gua kita nih, anjlok backbone kita terus. nih. Coba lihat sih gitu. Backbone kita nih. Tapi Iya. gini, bicara soal IDX Financial tuh kan kita kalau kita bagi lagi banyak banget ya. Ada banking, ada insurance, ada yang sekuritas. Banking nanti dibagi lagi, ada banking syariah, konvensional, ada yang digital, ada yang non gitu ya. Tapi kalau kita lihat banking yang konvensional lah, khususnya yang plat merah, BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu
kalau saya lihat sebetulnya nggak yang begitu yang drop yang gimana banget ya, sebenarnya agak sideways meskipun agak cenderung turun, kecuali BMRI. Kalau kita lihat dari keempat emiten ini, BMRI yang agak secara teknikal agak di atas lah, pergerakannya agak naik kayak gitu. Dan kalau sebetulnya kita perhatikan dari bulan yang Januari ya, khususnya Januari, itu kredit growth kita naik loh dibandingkan Desember. Dari 9% sekarang di sekitar 10% seingat saya. Which is itu sentimen yang cukup positif lah kayak gitu. Meskipun belum akhirnya membuat banking kita bisa sustain untuk naiknya kayak gitu. Tapi kalau saya lihat sebenarnya banking kita itu sudah cukup murah. Kalau kita lihat dari sisi harga. Oh iya? Beli nih. Udah tutup, Oh, udah setengah 5 udah tutup. Cukup murah karena kita jangan lupa bahwa dalam waktu dekatnya ada pembagian dividen juga untuk banks ini. Dan kalau kita ngeliat di harga saat ini dengan ya PBV minus 1 standard deviation kayak gitu-gitu, itu dividen yieldnya bisa di atas 6% gitu. Which is itu di angka lebih besar dibandingkan surat utang negara. Surat utang negara itu yang 10 tahun mungkin sekitar 6% lah kurang lebih ya. Kayak ini bisa dapat di atas 6, which is ya 8-9%, which is itu lebih bagus lagi. Itu kita ngomong dividennya aja. Jual semua surat utang negara kalian itu. Saya ngomong gitu ya. Ganti gitu ya. Kita ngomong baru sisi dividen yieldnya. Kita nggak Iya. ngomong potensi Dari gain, capital gainnya gitu ya. capital gain. Seperti itu. Tapi memang challenge yang dihadapi oleh banks ini adalah soal apakah kredit growth ini bisa sustain sampai di Desember 2026 atau tidak gitu. Januari oke, tapi pertanyaan apakah bisa sustain sampai Desember atau enggak. Ini yang memang jadi isu yang sulit ya, karena kredit ini akan gini, orang mau kredit, mau itu yang perorangan maupun institusi atau perusahaan-perusahaan itu mau kredit kalau mereka melihat memang bisa kalau kita bicara soal institusi atau bisnis lah gitu ya, emiten, perusahaan, mereka mau melakukan kredit minjem duit ke bank kalau mereka melihat perusahaannya bisa ekspansi, kemudian suku bunga cukup rendah, terus semua itu cenderung lebih certain lah, nggak terjadi something yang uncertain yang dan kayak gitu-gitulah. Nah masalahnya saat ini tuh Penuh dengan ketidakpastian. ketidakpastian lagi ke situ lagi. Kemudian kita bicara soal yang perorangan, kita mau misalkan KPR atau mau kredit minjem ke bank untuk yang perorangan lah, bukan yang perusahaan gitu ya, bukan yang bisnis. Itu kita akan pikir lagi apakah kita bisa membayar cicilannya dengan tepat waktu, nggak kena NPL atau kredit macet kan gitu. Kalau kita kredit macet kan jadinya masalah di BI checking kita ya, kan ujungnya ke situ. BI checking kita bermasalah, nanti si banknya juga akan bermasalah kan kayak gitu. Nah jadi sementara kondisi saat ini dengan adanya ya AI lah, kemudian juga udah mulai tergantikan mungkin beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin repetitif, yang mungkin administrasi kayak gitu, mungkin sekarang udah mulai AI udah bisa menggantikan ya, robot mungkin sudah bisa menggantikan dengan otomatis ya robotnya itu. Nah ini yang dikhawatirkan, artinya orang-orang sudah mulai kesulitan untuk meminjam duit ke bank karena mereka mungkin juga Ekonominya pendapat makin Ekonominya seret. sulit bayar. ekonomi saling seret, terus mereka sulit juga untuk takutnya bayar. kesulitan untuk bayar cicilannya atau installmentnya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran, apalagi kalau ada PHK dan sebagainya kan Iya. PR nih. Iya, Nah benar. hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang jadi masalah. Jadi intinya Akhirnya semua banks masih gara-gara- agak sulit sih, Ini semua gara-gara Amerika kan. Iya, macam-macam sih. nggak ada, nggak tahu. Tiba-tiba pingsan loh kamu Kak. Takut loh Kak. Kita ntar disadap lagi. Kalau Amerika nggak macam-macam, aman kita di dunia ini guys. Anyway, kita udah cukup sampai di situ aja ya. Ya, Kalau Mas. kebanyakan nanti kita jadi Saya- seminar. Saya puyang nanti. Punten banget nih. Oke, terima kasih Mas Revo Siap, sudah sama-sama. hadir kembali. Kita tutup market review hari ini. Habis ini kita punya segmen politik di editorial review. Lumayan kita loncat-loncat nih ya dari kereta, saham, terus politik. politik. Nanti terakhir kita ngomongin Apa sepak bola Uang. kalau nggak salah? Hah? sepak bola juga ya. Enggak ya? Pokoknya abis ini soal goyang-goyang aturan ambang batas parlemen yang akan kita bicarakan. Betul Yes. sekali. Jadi, Mas Revo sekali lagi terima kasih ya. Siap sama-sama. sama-sama. Oke, kalau gitu tetap di Detik Sore. Gak Nggak cuma. cuma hore-hore. Masih bersama kita berdua di sini di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bener dong, ini isinya daging. Gak cuma hore-hore Mudah-mudahan beneran. gak pada kolesterol ya. Gitu Enggak, dari tadi amin. makan Ngantuk daging tapi. mulu. Kolesterol enggak, ngantuk iya. Tapi Ya apa ampun. apa dagingnya mudah-mudahan cukup mengenyangkan di tengah puasa ini ya. Oh iya, yang bentar lagi ya. Iya. Kurang lebih sekitar 1 jaman lagi ya.
Betul Oke. sekali dan ini adalah pembahasan yang masih grass sebenarnya. Ya. Karena saat ini kan sedang ada pembahasan soal RUU Pemilu yang Nah. ada banyak masukan-masukan tuh dari apa namanya konstituen di fraksi-fraksi di DPR yang kemudian juga mengusulkan banyak usulan gitu yang bisa dimasukkan dalam poin-poin di RUU ini. Ya. Dan kali ini kita akan bahas soal ambang batas parlemen untuk partai yang diusulkan berubah gitu ya. Ada yang ngusulin tadinya saat ini 4% diusulkan jadi Menjadi 7% dinaikin gitu ya. Tapi ini jadi polemik gara-gara wah nggak bisa gitu dong bos. nanti ternyata ada itu 4% gesekan-gesekannya aja susah. Nah, itu dia. Kalau gitu langsung aja kita mau ngebahas ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang pakar hukum pemilu dari FHUI, yaitu ada Mbak Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Titi. Halo. Halo Mbak Feli, Sehat Mbak Titi ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sedang berpuasa juga Mbak Titi sore ini. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Puasa Selalu ya. puasa ya semuanya. Iya. Iya benar. Itu kayaknya di belakang udah ada gorengan nungguin ya Mbak ya. Kalau puasa-puasa memang sebenarnya nggak boleh ngomongin orang lain. Tapi demi kemaslahatan Nah, umat, bangsa, boleh Ya. lah ya Mbak Titi ya. Ini kita mau, Kan ini urusan publik, bukan Betul. gibah personal. ini yang mau kita bahas soal sebenarnya usulan dari sebuah partai politik. Katakan saja awalannya NAS, belakangnya DEM. Itu alias Nasdem. disebut semua dong jadinya ya. Ya, yang mengusulkan untuk ambang batas parlemennya nih jadinya 7% Mbak Titi. Ya. Ya tentu saja jadi polemik karena 4% aja tuh masih banyak yang nggak bisa mencapai gitu ya. Tapi dari diskursus ini Mbak Titi sebagai seorang pakar hukum pemilu gitu, pengamat, apa yang bisa di-share ke kita Mbak Titi? Ya, pertama mungkin Mas Edo dan Mbak Fili dijelaskan dulu apa itu ambang batas parlemen ya, atau Ya. parliamentary threshold. Jadi ambang batas parlemen itu adalah jumlah perolehan suara minimal bagi partai politik yang harus didapat untuk bisa diikutkan di dalam penentuan atau konversi suara menjadi kursi di DPR RI. Jadi dia harus dapat sejumlah suara tertentu secara nasional sehingga dia bisa ikut di dalam penentuan perolehan kursi DPR. Jadi ambang batas parlemen itu hari ini saat ini hanya ada untuk DPR RI. Di DPRD tidak ada ambang batas parlemen. Sehingga kalau di DPRD itu semua partai politik bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Nah, kalau untuk DPR besarannya sekarang 4%. Tadi sudah disebutkan dengan 4% itu saja pada pemilu 2024 itu tercatat hanya 8 partai politik yang bisa lolos masuk ke DPR. Karena perolehan suara nasionalnya untuk pemilu DPR dia mampu mencapai 4% atau lebih. Dan itulah 8 fraksi yang sekarang ada di DPR RI kita. Nah, 10 partai sisanya itu tidak lolos parlemen dan itu kalau dijumlahkan perolehan suara mereka itu sekitar 17,3 juta suara. Oke. Jadi sebagai ilustrasi nih contohnya P3 kalau tidak ada ambang batas parlemen itu dia bisa dapat 12 kursi di DPR RI. Lalu Partai Solidaritas Indonesia PSI itu bisa mendapat 5 kursi di DPR. Kemudian Perindo dia bisa dapat 1 kursi. Tapi karena total suara nasionalnya kurang dari 4%, semua kursi tadi hangus menguap begitu. Itulah yang disebut dengan wasted votes atau suara terbuang. Dan akhirnya kursi yang seharusnya jadi jatah mereka itu diambil oleh partai lain yang lolos ke parlemen. Nah, sehingga kalau ditanya ambang batas parlemen ini apa implikasinya? Ya, implikasi pertama dia akan membatasi partai politik yang akan masuk ke DPR dan akan membuat suara sah pemilih yang memilih partai yang tidak lolos ambang batas parlemen itu tidak bisa dikonversi menjadi kursi begitu ya. Ya. Dan itu yang disebut dengan mengakibatkan wasted votes atau suara sah yang terbuang. Yeah. Siapa sih yang akan diuntungkan kira-kira ya? Ya, yang akan diuntungkan tentu saja partai-partai yang punya struktur partai dan basis elektoral yang kuat. Ya, sebut saja partai-partai besar pastinya. Tetapi jangan salah begitu ya. Dinamika politik itu terus bergerak
Contohnya saja kalau kita mau ambil ilustrasi, tahun 2009 itu Partai Demokrat kan menang besar ya di parlemen ya, dapat kursi 150-an kursi begitu. Tapi waktu di 2014 suaranya kan turun drastis begitu, banyak sekali turun karena faktor dinamika politik dan lain sebagainya. Itu di pemilu 2014. Jadi dalam konteks ini menurut saya nih, partai-partai juga jangan terlalu percaya diri begitu ya. Kalau di pemilu sebelumnya mereka dapat 10%, lalu belum tentu di pemilu berikutnya mereka bisa dapat 7%. Karena dinamika politik itu bisa sangat dinamis. Nah, makanya kemudian dampak dari ambang batas parlemen ini, ya dia bisa mengurangi partai yang masuk ke parlemen, tapi di sisi lain dia membuang suara sah dalam jumlah yang sangat besar, 17,3 juta suara, itu lebih besar daripada jumlah total pemilih satu benua Australia tuh. Wow. Karena total pemilih Australia tuh cuma 15-an Iya. juta gitu. Kebayang Jadi sih nggak dia seru politiknya di sana ya. Kayak segitu aja. Iya, jadi sebagai ilustrasi ya dia pasti akan lebih menguntungkan partai besar, mempersulit partai kecil, partai baru, atau partai dengan basis kelompok tertentu atau isu atau aliran tertentu ya untuk bisa masuk ke parlemen. Nah, ini yang akhirnya kemudian bisa menggerus representasi. Orang bisa merasa kemudian ya tidak terwakili, atau kemudian akhirnya orang-orang itu akan tidak mau tuh masuk ke partai baru, masuk ke partai kecil, atau masuk ke partai dengan basis atau gerakan yang spesifik, karena merasa harapan untuk masuk ke parlemennya kecil begitu ya. Nah, akhirnya dia menggeser istilahnya itu pilihan alamiah pemilih itu menjadi pilihan yang lebih pragmatis. Ya udahlah, pilih partai yang sudah pasti masuk parlemen saja. Padahal dinamika dan ideologi politik itu kan yang seharusnya dijaga ya untuk kemudian di dalam pemberian suara. Oke, ini ada unsur kesengajaan nggak sih sebenarnya? Apakah emang bisa dilihat sebagai usaha untuk memang ya semacam menjegal partai-partai yang itu tadi, yang kecil-kecil dan yang baru itu nih? Menurut Mbak Titi sendiri gimana? Ya, kalau narasinya kan ingin menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana di DPR begitu ya. Karena kalau DPR-nya terlalu banyak partai politik itu bisa menimbulkan fragmentasi yang menyulitkan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Walaupun itu ya sebenarnya Mas Edo dan Mbak Fili bisa kita bantah ya. Hari ini partainya ada 8, tapi kan faktanya semua mengerucut sentrifugal gitu ya ke dalam satu kelompok, dan bahkan kita sekarang seperti tidak punya kekuatan penyeimbang yang bermakna gitu di parlemen kita. Itu alasannya. Alasan berikutnya juga ya untuk memastikan bahwa partai itu bersungguh-sungguh bekerja keras untuk masuk ke parlemen. Nah, dalam konteks ini memang alasan menentukan ambang batas parlemen itu relatif dalam semua praktik di negara lain itu politis sifatnya. Bahkan misalnya Turki itu dia sebelumnya 10% tuh, sekarang 7%. Akhirnya partai yang berkuasa itu ya terus langgeng menghegemoni begitu ya. Nah, tetapi kan urusan bernegara itu bukan hanya soal urusan politis ya. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kohesi sosial, kita mewadahi keragaman pilihan politik, menempatkan penghormatan terhadap kemurnian suara dan aspirasi pemilih. Sebenarnya dalam ilmu kepemiluan itu ada mekanisme lain yang bisa dipilih untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen ya. Jadi menyederhanakan sistem kepartaian itu artinya mengatur kekuatan atau konsentrasi politik di dalam parlemennya. Bukan kemudian hanya dengan menghalangi partai-partai masuk parlemen. Nah, itu ada cara lain. Caranya apa? Salah satunya dengan memberlakukan ambang batas fraksi atau fractional threshold. Jadi kalau ingin membentuk fraksi harus punya jumlah kursi sekian begitu ya, atau dalam minimal tertentu. Karena kenapa ini jadi bisa mengatur konsolidasi kekuatan di parlemen? Karena fraksi itu basis pengambilan keputusan dan basis di dalam menentukan posisi politik partai-partai di parlemen.
Nah, kalau di tahun 99 dan 2004 itu Mas Edo dan Mbak Fili, itu tidak ada ambang batas parlemen. Oh. Yang ada itu adalah ambang batas fraksi. Jadi partai boleh masuk ke parlemen, ke DPR, tapi kalau ingin membentuk fraksi, kamu tuh harus dapat jumlah kursi minimal, misalnya contoh ya, sebanyak komisi yang ada di DPR. Jadi Oke. komisi di DPR-nya ada 10 contoh, maka kamu harus dapat minimal 10 kursi. Nah, kalau kamu tidak dapat Nggak bisa minimal bikin 10 fraksi. kursi, Mm. harus bergabung dengan partai lain sehingga memenuhi syarat tersebut. Nah, kalau dengan pakai pendekatan itu kan sebenarnya kita juga mengatur pengelompokan politik di parlemen sehingga bukan berarti kalau dia punya satu kursi ya dia bisa membuat fraksi gitu ya. Jadi kalau yang masuk ke parlemen misalnya contoh ada 11 partai, maka 11-11-nya jadi fraksi. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita ini menyederhanakannya dengan mengatur konsentrasi kekuatan politik yang ada di dalam parlemen, bukan dengan mengatur syarat perolehan suara untuk bisa masuk ke dalam penghitungan kursi di parlemen Oke. gitu. Mbak Titi, soal angka 4% yang saat ini kita pakai aturannya itu, formulanya saat itu dapatnya gimana sih Mbak? Dan best practice-nya sebenarnya kayak gimana? Nah, ini menarik nih. Jadi kita itu memberlakukan ambang batas parlemen pertama kali tahun 2009, parliamentary threshold. Itu besarannya 2,5%. Lalu 2014 itu naik besarannya menjadi 3,5%. 2019 dan 2024 karena undang-undangnya sama, angkanya 4%. Jadi berdasarkan penelusuran dan juga ini dikemukakan di dalam putusan MK nomor 116 tahun 2023, ternyata asbabun nuzulnya itu tidak ada rasionalitasnya. Jadi basis ilmiah akademiknya itu tidak terjelaskan begitu ya, tidak mampu ditemukan. Walaupun di berbagai belahan dunia itu angka rata-rata besaran ambang batas parlemen itu antara 2-5%, tapi di angka tengah itu biasanya 3-4%. Bahkan ada negara yang sistem pemilunya sama seperti kita, proporsional terbuka, yaitu Belanda, itu ambang batas parlemennya itu cuma 0,67%. Oke. Jadi sepanjang partai itu bisa memperoleh satu kursi di parlemen, ya dia bisa lolos begitu istilahnya tuh begitu. Jadi rata-rata tuh partai di negara-negara lain itu mereka tidak ada standar baku tuh Mas Edo di dalam menentukan angka besaran ambang batas. Tapi sebenarnya dari sisi ilmiah ada formula ilmiah yang bisa digunakan, yaitu formula dari TG Para atau REN TG Para ya. Nah, itu ada rumusnya tuh. Dan kalau dihitung dengan rumus TG Para dalam konteks pemilu Indonesia, sebenarnya ambang batas itu sudah cukup kalau angkanya itu 1%. Jadi kalau pakai rumus TG Para itu angkanya 1% aja tuh, Mas Edo dan Mbak Fili. Ini kita dapat 4%, belum tahu berarti dari mana tuh 4% itu? Betul sekali. Jadi 4% itu kecenderungannya adalah naik dari 2,5. Ini mohon maaf nih. Iya, silakan waktunya. Puasa ya. Mau minum nggak bisa soalnya. Silakan ambil waktu Take dulu. your time, ya it's okay. Ya Mbak bisa Titi. gitu ya, Iya, iya. tiba-tiba Nah, aja jadi gitu ya. kembali ke jadi kecenderungannya itu adalah mereka menggunakan pendekatan menaikkan besaran itu dari pemilu ke pemilu ya. 2009 kan 2,5%, 2014 3,5%, lalu kemudian 2014 tuh 4%. Jadi pendekatannya itu lebih didominasi oleh yang penting tuh naik gitu. Jadi makanya tuh dari 2,5 ke 3,5 lalu ke 4. Berarti kita grafiknya naik terus ya? Betul. Jadi pilihannya itu adalah pendekatan meningkatkan atau menaikkan besaran ambang batas fraksi, tetapi kenapa naiknya dari 2,5 ke 3,5, kenapa dari 3,5 naiknya ke 4, itu tidak ada basis argumentasi yang logis, yang akuntabel atau rasional. Tapi memang di dalam perdebatan di DPR yang saya ikuti, semangatnya adalah makin ingin menyederhanakan jumlah partai yang ada di parlemen. Jadi yang ingin disederhanakan itu jumlah partai yang ada di parlemen, bukan menyederhanakan konsentrasi kekuatan politik
macam yang tadi kita bicarakan soal ambang batas fraksi Iya. gitu. Fraksi, iya. Tanpa harus disederhanakan saat ini sudah sangat sederhana ya Mbak Titi ya. Sebenarnya ya. Tapi Jadi berarti argumentasinya soal memastikan stabilitas pemerintahan, lalu kemudian agar tidak ada fragmentasi di parlemen. Ya sebenarnya sekarang parlemen kita tidak terfragmentasi ya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada fragmentasi. Ya ada sih yang memang tidak menjadi bagian dari pemerintahan begitu. Ya tetapi kan tidak juga menyebut dirinya oposisi ya, melainkan kekuatan penyeimbang katanya balancer begitu. Iya. Tapi berarti kalau kita tadi ngomong sih persentase yang trennya adalah meningkat gitu. Bahkan dari 4 pengennya loncat ke 7. Nah, untuk mereka-mereka yang malah mengharapkan penghapusan ambang parlemen ini karena tadi wasted vote-nya itu ya lumayan banget ya, sia-sia Iya. gitu kan ya. Makin Itu banyak yang wasted dong. wasted gitu. Dan ini ada kemungkinan nggak untuk dikabulkan gitu kira-kira? Kalau menurut pemikiran Titi. dari Mbak Titi. Ya, kalau dari sisi objektif mestinya peluang untuk dikabulkan harusnya terbuka lebar. Ini objektif ya Mbak ya. Ya. Karena mengapa di DPRD pun itu tidak ada ambang batas parlemen. Nah. Buktinya DPRD kita baik-baik saja kan. Karena di DPRD berlaku ambang batas fraksi. Jadi di DPRD itu kalau ingin membentuk fraksi, partai politik itu harus punya kursi sebanyak jumlah komisi yang ada di DPRD. Jadi kalau di DPRD itu ada 5 komisi, maka dia harus punya minimal 5 kursi untuk membentuk fraksi. Makanya kalau ada partai cuma punya 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi, 4 kursi, ya dia harus bergabung mau tidak mau. Jadi kan ada kekuatan yang memaksa untuk mereka terkonsolidasi dalam satu poros politik. Nah itu objektifnya tuh. Jadi ada cara lain tanpa mengorbankan suara pemilih begitu ya. Nah tapi kalau secara hitung-hitungan kalkulasi politik, ini kan yang membuat undang-undang ini adalah partai-partai yang juga punya kepentingan terhadap kontestasi 2029. Makanya tuh kalau dalam penelitian saya itu ada ilustrasinya tuh dikemukakan oleh scholar namanya Heather Gerken gitu ya. Dia bilang bahwa membiarkan partai politik parlemen membentuk undang-undang itu sama dengan di mana partai politik ini juga akan berkompetisi, itu seperti membiarkan rubah menjaga kandang ayam gitu ya. Jadi mau makan istilahnya yang itu- dijaga. Istilahnya itu ya pasti konflik of interest-nya, benturan kepentingannya atau derajat kepentingannya itu sangat besar. Iya. Nah disitulah objektivitas menjadi sulit untuk dihadirkan, lalu kemudian upaya untuk mengamankan kepentingan partisan dan juga elektoral mereka menjadi sangat besar. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusan 116 tahun 2023 itu mengatakan bahwa ambang batas parlemen itu harus dihitung ulang supaya apa? Supaya Baik. tidak membuang banyak suara sah pemilih, tetapi juga sistem kepartaian tetap terjaga, makanya harus dicari formula yang tepat Baik. gitu ya. Dan selain itu juga di dalam perumusannya harus melibatkan semua pemangku kepentingan, Baik. termasuk partai-partai yang ada di luar parlemen. Oke. Artinya justru lebih kecil lebih bagus ya Mbak Titi ya. Kalau dalam pandangan saya bahkan tidak perlu ada Tidak pun perlu ada tidak ambang apa-apa. batas. Nggak Jadi benar-benar dihapuskan asal tadi ada ambang batas pembentukan fraksi. Karena sebenarnya dari sisi alokasi kursi di dapil, kan sekarang alokasi kursi untuk pemilu DPR itu di daerah pemilihan minimal memperebutkan 3 kursi, maksimal memperebutkan 10 kursi kan di setiap dapil ya. Itu sendiri itu sudah jadi threshold tuh. Itu disebut dengan effective threshold. Contohnya gini, kalau di dapil itu kursinya cuma 3, otomatis maksimal partai yang bisa masuk ke parlemen kan cuma 3. Iya enggak? Ya. Nah, kalaupun di dapil misalnya ada 8 kursi, maka maksimal ada 8 partai. Jadi dengan alokasi kursi yang ada di dapil kita sekarang pun, itu sudah juga berperan sebagai yang disebut dengan effective threshold atau ambang batas efektif. Baik. Kalau dia dikombinasikan dengan ambang batas fraksi, ya sebenarnya sudah sangat memadai di dalam mengatur konsentrasi kekuatan politik yang ada di parlemen kita. Siap Oke. Mbak Titi.
makasih banyak sudah Iya. memberikan kuliah umum 3 SKS buat kita lagi-lagi ya. Ini sih tapi kalau menurut Feli ya minimal tahu dulu tuh kenapa naiknya segitu-segitu ya. Kan tadi Iya. nggak ada formula yang Iya. alasan yang Itu logis bisa jadi gitu ya. tulisan khusus tuh ya. Betul. Oke, ini terima kasih banyak buat Mbak Titi atas pemaparannya juga gitu. Kita lihat nih nanti 2029. 9. Masih lama Iya, sih. masih lama sih. Cuman kan udah mulai-mulai ya usulan demi usulan. Belanda tidak pernah jauh dari pandangan Ush. urusan pemilu ya. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Titi. Mohon maaf sudah diganggu waktu kerjanya ya. Selamat sore dan Oh selamat nggak apa-apa melanjutkan nih, ini aktivitas. sekalian ngabuburit nih. Oh, Terima iya, kasih benar. banyak Kalian. Mas Edo dan Mbak Feli ya. Iya, terima kasih Mbak. Selamat Selamat menjelang sore, selamat buka menjelang puasa. berbuka. Terima kasih. Oke, Siap. bye. Ih, tapi sebenarnya seru ya ngikutin itu ya. Iya. Kayak gesekan-gesekan itu Bener, kayak kata gua kalau ngomongin politik emang selalu seru. Apalagi di Indonesia, intriknya banyak banget. kayak nonton film drama. Kita belum ketemu CEO-nya ya. Belum, ada aja plot twistnya. Ada aja plot twistnya. Tapi sebelum kita ketemu CEO, kita mending mau ketemu NTMC. oh sama-sama basuk Ada ci. boleh ada ci-nya ya. Kalau gitu kita lihat nih seperti apa situasi di jalanan menjelang waktu berbuka puasa. Wih, Nah. macet pasnya nih. Itu sih, gue justru pilihnya tuh waktu pulangnya tuh pas orang lagi buka. Buka bener. Jadi orang pada di lengang dalam, tuh. pada lagi makan di restoran di mana gitu. Jadi Atau itu lagi pada sholat di masjid ya. itu juga betul. Coba sama siapa kita hari ini? Oke. Sama Brigadir Ade yang ada di studio. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore. Selamat sore Eda dan Feli. Selamat sore. Kali ini kita akan mendengarkan langsung laporan dari studio. Berarti akan ada beberapa titik yang akan dilaporkan dari Oke. Brigadir Ade. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Feli. Selamat sore Detikers, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama kepadatan terjadi dari arah Slipia akan menuju ke arah Cawang baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Dan begitupun dari arah sebaliknya justru terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dari jalur flyover terpantau ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, begitupun di jalur tol dalam kota. Dan dari jalur tol dalam kota dari arah sebaliknya, dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi justru terpantau kondusif lancar, dan di jalur arteri pun terlihat adanya kepadatan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan tetap mematuhi marka jalan yang berlaku. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng. Dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, dan di jalur tol dalam kota justru terpantau kondusif lancar. Dari arah sebaliknya, peningkatan volume kendaraan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota dan juga di jalur arteri. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk pastikan tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda, dan cek kembali saldo e-tol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Pusat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Feli di studio. Arigato. Saya terima kasih. Terima kasih Brigadir Bilingual Ade ya. untuk laporannya. Terima kasih, selamat Terima bertugas. kasih, selamat bertugas, selamat sore, selamat Selamat menjelang sore. berbuka. Sore. Ah, itu dia tadi. Kita break dulu lah ya. Ini Iya. mumpung puasa, jadi kita kurangin dikit Volumenya. ngobrolnya.
Tapi abis ini kita akan balik lagi. The last Betul. segment sebelum kita menuju ke kultum nanti ya. Wah, itu dia. Penyegaran iman. Penyegaran gitu. iman. Tapi sebelum itu kita akan ke Sunset Talk dulu. Tapi abis ini Detikers. Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Izin. Izin Detikers. Jadi kali ini Feli dan juga Edo akan membahas ini lagi-lagi soal keuangan. Betul. Tapi bukan soal saham yang kayak tadi gitu, yang Bukan. bikin saya bingung. Nah, ini justru saya akan banyak pertanyaan. Sama. Nah, iya. Jadi kita akan membahas seputar prinsip keuangan syariah. Duh, syariah banget nih kita Tuh. Aki sama Uki. Ih, Ukti, boleh. Tapi kan ini kan adalah sebuah konsep Betul gitu. sekali. Nah, makanya kita mau bertanya-tanya bersama seorang financial planner. Iya, yang sudah ada bersama dengan kita. Betul. Silakan kita sapa Kakak Yang Edo. jauh lebih syariah dari kita tentunya ya. Ya, Ada Mbak tentu. Mirna Elok Anggraini di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa? Iya puasa. Alhamdulillah. Subhanallah. Mbak Masya Feli. Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Nah, tapi kalau tadi saya ngomong, ini kan kita mau ngomongin prinsip keuangan syariah. Ini adalah sebuah prinsip, sebuah konsep. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu nih, seperti apa sih prinsip keuangan syariah ini? Ya, jadi secara garis besarnya nih Mbak Feli, kalau kita untuk di transaksi hari-hari itu kalau konvensional itu kan biasanya kita mungkin ada ribanya ya, riba tuh bunga berbunga Ya. mungkin. Nah, kalau di syariah ini sebenarnya dia menghindari yang kayak ya perjudian, ya riba. Jadi bank-bank yang konvensional yang ada di bursa itu memang terbagi dua, ada bank konvensional sama bank syariah. Ya. Nah, kodenya kalau yang syariah tuh BRIS itu dia yang sudah kumpulan dari beberapa bank yang sebelumnya sudah diakuisisi ya, jadi satu gitu. Nah, terus kita juga nggak boleh bertransaksi minuman keras, miras, sih. terus rokok itu sebenarnya kalau dalam prinsipnya sih memang makruh ya, jadi itu dihindari gitu. Kemudian yang ada ya kita lihat mungkin yang gambar-gambar yang menjurus ke pornografi itu juga nggak boleh gitu. Jadi itu yang membedakan kalau kita prinsip keuangan yang diyakini dengan konsep syariah itu ya kita menghindari hal-hal tersebut gitu. Yang Lempeng-lempeng aja, Kak. Lempeng-lempeng. Iya. Rekam merah tuh, dadah dulu. Anyway, soal keuangan, soal syariah gitu ya. Bicara soal keuangan syariah sebenarnya justru bukan untuk membatasi ya Mbak, justru ini adalah sebuah inklusivitas gitu. Yes. Inklusivitas biar makin banyak orang yang bisa terbantu sama yang namanya industri keuangan gitu ya. Dihadirkanlah konsepsi syariah ini. Apa sih yang orang sering salah kaprah soal keuangan syariah itu yang bisa di-share ke kita? Iya, yang paling Top 5. top 5 kesalahan ya. Sebenarnya kalau untuk apa ya? Itu lebih ke kemaslahatan umat ya. Kalau kita pingin untuk ekonomi syariah tuh bergerak gitu. Cuman yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya itu konvensional tapi dibungkus syariah gitu. Kayak kemarin mungkin beberapa kasus tentang syariah dana Iya. yang itu sebenarnya skema Ponzi. Skema Ponzi itu kayak yang terakhir yang akan menanggung beban bunga yang disetorkan oleh investor sebelumnya itu sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu, dan kebanyakan Itu sama sekali tidak ada dalam prinsip keuangan syariah. Ya? Betul. Nah, itu yang tidak dijelaskan di dalam akad awalnya. Apakah dia akad mudharabah, apakah murabahah ataukah akad gadai rahan gitu kan. Ada 12 akad yang mencakup di keuangan syariah. Cuman Atau akad payung teduh. Enggak. Termasuk Iya. ya. Enggak. Udah ganti nama lah gitu. bisa nyanyi kita ya. Iya, betul. Jadi yang belum dijelaskan secara detail di Indonesia tuh karena memang konsepnya masih grey banget sih, belum yang benar-benar Jelas diterapkan gitu ya.
sengaja atau kenapa sih? Nah itu Atau modus aja ya? Heeh. Orang itu bikin modus aja ya kalau kita lihatnya ya. Kan ada beberapa merek juga yang kayak reksadana dulu yang dari salah seorang ustadz gitu kan, tapi ya akhirnya juga gagal kan. Iya, Nah iya, itu iya. itu ternyata tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Katakanlah kalau ternyata akadnya tuh titip gitu kan, berarti dia tidak boleh memberikan fee atas Yes, titip barang kan tersebut titip gitu kan. gitu, Kan namanya titip, tapi itu tidak berbayar gitu. Nah, itu dikenakan fee Ya. gitu. Itu aja udah melanggar gitu, gitu. heeh. Cuman mohon maaf kalau misalnya dari pengawasan DSN MUI sendiri juga mungkin terbatas ya, karena kan Iya. yang bergerak di bidang syariah itu belum banyak nih Mbak Feli, dan belum juga ada yang keputusan ketok. Oh ya ini prinsip iya benar yang atau enggak hitam, gitu. yang benar-benar clear Iya. cut-nya gitu ya. Iya. Nah itu. Oh. Cuman kalau dari sisi misalnya dari untuk yang investasi saham gitu. Nah, itu dari 956 saham yang beredar di bursa itu ada 665 sebenarnya. Dan dia itu memenuhi syarat yaitu tidak memiliki hutang sebesar lebih dari 45% dari total aset. Oke. Nah, yang itu sesuai dengan prinsip keuangan syariah. iya, betul. Oke. Itu masih bisa dipilih gitu. Sebenarnya dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya prinsip syariah itu berlaku. Cuman pada prakteknya kan ada kayak misalnya namanya teknik saham itu kan juga ada yang scalping. Scalping itu sebenarnya kan lebih ke apa namanya? Spekulasi ya gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Sebenarnya konsep dalam saham sendirinya 665 saham itu sudah memenuhi konsep syariah, tapi pada pelaksanaan pada saat waktu jual belinya itu yang mempengaruhi apa namanya konsep itu jadi syariah atau tidak Buyar gitu ya. Buyar jadinya. Mungkin juga biar bisa langsung apa namanya memantik netizen gitu ya untuk mengenal langsung syariah ini kayak apa. Kenapa sih aku harus pakai keuangan syariah? Gitu. Karena kalau yang dari konsep muslimnya sendiri itu lebih diutamakan karena kan memang kita memang lebih mungkin lebih berkah dari sisi kita sendiri juga lebih tenang karena kan kalau misalnya kita mengadopsi konsep konvensional kan kita berarti kalau kita beli saham-saham misalnya nih investasi yang konvensional berarti kita nggak ngelihat dia sebenarnya emiten ini tuh punya utangnya banyak banget loh gitu. Bisa jadi dia lebih gagal bayarnya tuh lebih gede Jadi daripada jatuhnya spekulatif gitu. gitu. Jadi mengurangi sisi spekulatif tadi jadi lebih aman, lebih tenang gitu. Dan memang udah sesuai dengan konsep syariah itu tadi itu bisa memberdayakan kemaslahatan umat ya kalau kita misalnya impactful ekonomi gitu lebih ke mungkin yang di kalangan apa namanya kalau di bawahnya itu kan ada penerima zakat itu kan ada 8 gitu kan. Nah, itu bisa menyentuh sampai ke level Ke itu. mereka. Jadi kalau untuk yang konvensional mungkin ya udah kita mungkin yang udah selevel aja ya secara ekonomi gitu. Jadi belum bisa menyentuh yang sampai ke apa? Grassroots gitu. Benar gak sih kalau keuangan syariah dalam hal ini misalnya perbankan gitu. Perbankan syariah kita akan mendapatkan bunga yang lebih rendah daripada yang konvensional. Benar tuh? Nisbahnya bagi hasilnya memang Namanya lebih bukan bunga rendah. ya walaupun ya. Nisbah. Nisbah ya. Oke. Itu lebih rendah. Berarti lebih affordable dong dalam melakukan kredit kalau ke Iya bank syariah. betul. Tapi kenapa kalah populer ya Mbak? Nah, mungkin kalau mungkin dilihatnya karena syariah mungkin hanya orang muslim saja yang bisa mengakses. Padahal kan sebenarnya itu bisa berlaku umum untuk yang Siapapun ya. siapapun gitu, tidak Oke. melihat agama gitu. Iya, 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 iya. Nah, juga dari marketing campaign-nya sih karena Oke. kayaknya kalau yang cuman syariah itu itu khusus muslim gitu. Tapi kalau sebenarnya Khusus orang-orang alim doang. Nah, iya, Khusus gitu yang kan. pahalanya banyak. Iya. Nah, padahal kalau masyarakat ekonomi syariah nih yang itu apa ya itu berlaku global aja sebenarnya. Iya, kan Oke. sejauh yang gua juga cek gitu ya soal keuangan syariah ini dia menawarkan prinsip-prinsip yang membuat kita jadi lebih tenang dan juga less risk. Ya kan, risikonya lebih rendah Lebih gitu. rendah. Tapi masalahnya sampai saat ini masih banyak orang-orang yang nggak mau
invest gitu ke perbankan syariah, jadi secara capital pun masih sangat jauh kalah dengan konvensional. Kenapa ya? Padahal kan Nah ini dia nih, mungkin ada beberapa infrastruktur yang kita sendiri juga belum bisa mengaksesnya ya gitu kan. digital. Digital, ekonomi literasi digitalnya kan untuk syariah mungkin masih lebih ketinggalan daripada yang konvensional I see, gitu. iya. Dan nggak terlalu banyak pilihannya, paling beberapa bank mungkin ya seperti Bank Muamalat, BSI gitu Iya, kan. terbatas juga ya terbatas jadinya. terbatas Oke. gitu. Feli mungkin mau bikin Bank Feli Syariah. Wow. Bank Saya- Indo Syariah dong. Kan nama gue kan Feli Sumaiku kan FS ya. Iya. S-nya diganti jadi Jadi Feli Syariah. Syariah. Tapi kalau peminatnya sendiri gitu kan, memang tadi dibilang Mak Edo emang belum Masih semasif kalah sama yang konvensional. yang konvensional. Tapi kalau untuk dari kalangan sekarang nih yang udah lebih melek investasi gitu kayak misalnya Gen Z kah barangkali, Ya. apakah mereka ada yang udah mulai beralih dan mengetahui dan mempelajari Dan soal meminati, dan ya. meminati soal konsep syariah ini? Sudah banyak banget. Terutama ya kalau untuk konsep syariah sendiri untuk reksadana itu memang paling banyak itu di luar negeri ya untuk penempatannya dan itu dalam USD, ETF Singapura mungkin atau ETF Principal gitu. Itu returnnya lebih gede daripada yang konvensional punya Oke. gitu. Jadi kalau punya USD atau mata uang dalam dolar, either itu mau Singapura kah atau US dollar kah gitu. Gue masih nyimpen tuh. Itu Dolar Singapura. bisa Gue taruh di nyimpen juga ETF dolar syariah. Myanmar tapi. Wah. Ada gitu. Iya, itu returnnya lebih tinggi daripada yang konvensional punya. Jadi Oke. kalau return USD itu mungkin yang di Indois itu mungkin sekitar 4% ya, dia bisa 15% karena kan ambilnya yang saham-saham yang syariah Iya, di luar iya, negeri gitu. iya. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk mulai mempertimbangkan investasi syariah? Iya, bisa. Bisa Kenapa? sih. Iya. Kalau mau nyekolahin anak luar negeri nih daripada ambil beasiswa yang kemarin Iya. ups. Boleh kok, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. With Ya, shock kemarin. apa-apa. Anak saya kebetulan kembar 2, mukanya kayak anak bule, pengen saya kuliahin di luar negeri Nah nanti. itu nggak pakai beasiswa kan Ci? Iya, Tergantung bisa ntar. ya. Tergantung anak gue pinter apa enggak nih ntar nih bisa dapat beasiswa apa Urusan enggak. cinta Indonesia sih dipastikan akan Cinta. sangat cinta. Ya. Cinta gua. Ada Ya lanjut. tato Indonesia di belakang di Bener. bendera besar. Yang nih di sebelah sini Pulau Sulawesi. Sebelah sini Pulau Jawa. Iya, jadi kalau memang mau untuk nyekolahin anak ke luar negeri ya mulai bisa ETF yang syariah punya gitu. Nah, salah satu rekan di Mega Capital juga salah satu manajer investasi itu juga punya produk tersebut gitu. Namanya Pinnacle Asset Investment. Ya, itu salah satu manajer investasi yang dia bisa bekerja sama dengan broker di US gitu Oke. untuk bikin E ETF. Bisa nih, gue udah planning dari sekarang nih. Umur masih 6 bulan. Doain Detikers saya punya umur yang panjang. Gitu, Amin. ya kan? Ngomong-ngomong soal investasi juga, ini kan sekarang lagi happening orang pada investasi atau nabung emas ya. Mm-mm, Kalau benar. nabung emas tuh ada juga nggak sih basisnya syariah? Ada. Oh, Gimana ada? tuh? Di Pegadaian Syariah Oh, digital. iya. Gimana tuh Mbak? Boleh jelasin ke kita Jadi nggak? Nabung dia- emas berbasis syariah tuh kayak apa? Dia itu ada konsepnya kalau misalnya kita mau cicil emas, ada juga dia arisan emas gitu. Oh. Mau ngajak temen atau saudara gitu, kumpul-kumpul bareng gitu, dia ngumpulin dana itu nanti kebeli 1 gram emas atau berapa yang mau ditabung gitu. Nah, dari arisan itu juga ya ada beberapa orang yang sebenarnya arisan itu nggak diperbolehkan ya kalau secara konsep syariah karena kan dia hutang ya. Ya cuman kan kalau memang bisa bayar dan memang komit ya why not gitu kan namanya juga Kolektif ya. Iya. kolektif gitu. Nah program ini sangat membantu sih buat kalau misalnya emak-emak arisan yang pingin dia dapat emas gitu kan dan dia nggak rugi di nilai uangnya gitu dalam beberapa waktu ke depan itu dia bisa pakai konsep itu gitu. Selain itu juga di aplikasi digitalnya dia juga kita bisa cicil emas dalam 6 bulan. Misalnya hari ini harga emas kan 2,9 ya per juta per gram. Nah, Masih 3 juta Mbak. 3 juta ya. Heeh. Iya, Nah. kemarin kan 3, Kita misalnya udah dapat yang harga yang sebelumnya. Jadi kita nyicilnya dengan akad yang Tetap yang itu. gitu. Oh, Jadi iya, ada iya. Ngikutin. growth kan begitu selesai Oh. Itu nyicil. tadi bagian dari less risk dapat tadi profit. ya. Yes, benar. Oh. Mendingan Yuk, Kak. ini dong. Syariah dong. Iya. Iya, yuk.
Yuk. Langsung yuk. Iya, Kita bisa soalnya kolektif tuh. kayak hedging kan jatuhnya dia. Jadi kita terjaga tuh risiko-risiko dari spekulasi-spekulasi di pasar. Iya. Ya nggak sih? Iya, Jadinya betul. Bener lagi. Kenapa sih nggak berkembang nih keuangan? Gue ralat lagi, berkembang kok keuangan syariah kita. Iya, Cuma pelan mengingat potensi negara kita yang menjadi negara dengan berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Iya. We can do better than this. Iya. Mungkin itu belum jadi tren untuk nggak jadi ngelanjutin. Silakan Mbak mau bilang Iya. apa? Jadi ada juga reksadana yang basisnya juga dia konsepnya wakaf nih. Jadi kalau wakaf itu kan uang hilang ya. Nah, karena kalau uang hilang ya ibarat kata kita kayak Barat kate nih. mengikhlaskan uang Nah. itu bukan hilang sebenarnya, tapi kalau dikelola dengan baik sebenarnya itu akan bisa berdampak juga nih untuk ekonomi dari masyarakat yang Jadi mungkin zakat kurang- gitulah ya Ah. istilahnya ya. Iya, nah itu juga ada namanya endowment fund di reksadana, salah satu manajer investasi juga namanya Simpan Aset Manajemen, nanti akan launching ya di tanggal 28 kalau nggak salah saya dengar. Kemarin baru kesini Simpan Aset Manajemen. Iya. Oh. Jadi dia memang reksadana itu dikhususkan untuk yang mau wakaf. Cuman di sini ya ibarat ada, kalau wakaf itu berarti menyucikan harta gitu. Yang tadinya mungkin dapatnya dari ya kita nggak tahu mana gitu kan. Oh, ngerti. Nggak, bercanda. Ya kan Tapi kita nggak pernah disebut- tahu ya. Ini kan contoh. Contoh. Iya, contoh. Jadi bisa lah untuk disalurkan kembali dengan pengelolaan yang lebih profesional gitu, dan laporan keuangannya jelas, Ya. jadi bisa dipantau itu larinya kemana dananya, seperti itu. Oke, kamu Biar nggak berarti gini. belum. Tapi minat Apa? untuk ini investasi syariah. Syariah. Aku jujur belum punya, tapi sangat tertarik Nah, karena dia prinsip less risk-nya itu yang Yes, aku suka. yes. Cuma memang mengingat masyarakat Indonesia ini ya, yang penting kalau bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya Sebesar-besarnya. ya, pilih Nah. yang itu aja gitu. Iya, benar. Tanpa mempertimbangkan risiko. Padahal semakin menginjak usia yang sudah Nah. menginjak kepala orang ini, ya harusnya pendekatannya akan lebih ke yang less risk ya. Iya, tapi kan emang orang kita kan enggak, aku sama teman-teman Kita. aku sama teman-teman aku Iya. ya. Emang sukanya tuh yang adrenalin rush itu loh, yang high risk Iya. gitu. Jiwanya masih jiwa muda bro. Iya, Darah muda. Iya, nah itu yang masih belum pas sama konsep syariah ya kan. Iya. Ya mungkin mudah-mudahan ini edukasinya juga jadi lebih merata gitu dan makin Iya. aware gitu orang-orang dengan konsep ini, karena ya emang tadi low risk itu ya sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, bukan nggak ada yang salah. Sangat layak untuk dipertimbangkan Ya. sih untuk bisa terjun ke atau menggunakan industri keuangan berbasis syariah ya Mbak, karena manfaatnya juga banyak gitu ya. Yes, benar. Iya, bisa jadi alternatif juga dari yang konvensional gitu Iya. ya. In terms of mungkin mau menjadi orang yang lebih baik gitu juga bisa saya jadi tahu. salah satu pendekatannya. Kayaknya saya tahu deh Mbak Mirna kayak Dok. Apa tuh? Orang tuh masih terlalu duniawi. Iya. Ya kan kayak gitu tuh masih dientar-entarin jangan-jangan ya nggak sih? Masih muda ini kan, Iya. itu nanti aja lah aku syariahnya 50 ke atas gitu ya. Kalau nyampe, nah. Meski juga ini bukan berarti kalau kita keuangan syariah kemudian kita masuk surga ya. Enggak juga, enggak menjamin gitu. Cuma ya way to go aja gitu Itu loh. ikhtiar Ya, ya. ikhtiar, Nah, betul. ikhtiar, Itu bener. dia ikhtiar ya. Nah, pas. Abis ini kita mau ikhtiar sama-sama nih. Betul sekali. Itu Habis dia. ini kita apa sih ininya kultumnya guys? Iya, temanya punten. Coba kita cek. Moderasi beragama di tengah polarisasi online. Widih, polarisasi online. Itu Mantap. apa ya? Abis ini gitu. Kita Mungkin, bahas ya. dari Mbak Mirna sendiri mungkin ada ajakan Iya, atau benar. apa gitu untuk teman-teman Closing detikers. statement. Iya. Oke, jadi untuk detikers Bertobatlah. yang mau Itu ntar bagian Oh, ntar ya. kultum. Heeh. ya untuk yang pertama kali investasi di reksadana syariah atau emas syariah itu boleh untuk dikembangkan lagi dana dari
pendapatan yang diterima untuk diinvestasikan kembali karena memang impact dari ekonomi syariah ini banyak sekali manfaatnya dan terutama juga bisa mensucikan harta kita juga untuk bisa lebih berkah dan lebih tenang dalam menjalani investasi yang berkelanjutan seperti itu. Tuh. Baik. Kalau hidup kamu mau tenang, investasi ke saya. Bukan gitu ya. Oke. Jadi crowdfund. Kita lebih ke cari modalnya dulu Kak. Ah, iya. Benar. Terima kasih banyak. Mbak Mirna, terima Mbak kasih. Mirna. Mbak Feli. Mudah-mudahan abis ini juga semakin lancar puasanya ya. Oh iya dong. Ini kita bentar lagi ini berbuka Detikers, tapi Ya. sambil kita menunggu waktu berbuka, ada baiknya kita juga mengisi dahaga rohani kita ya. Jasmani dan rohani harus terasupi dengan Betul sesuatu yang bukan cuma duniawi aja tapi juga untuk surgawi. Amin. 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 Kita mau dengerin Kultum, kuliah 7 menit yang hari ini temanya adalah moderasi beragama di tengah polarisasi online. Kayak apa tuh? Abis ini Detikers ya. Oke. Kita harus pamit dulu. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Selamat menjelang buka puasa. Betul. Hati-hati di jalan buat yang pulang. Mbak Mirna sekali lagi terima kasih. Kakak Edo terima kasih ya. Terima kasih Kak Feli, terima kasih Detikers semua. Bentar, punten. Akhirnya saya bisa bilang, kita ketemu lagi besok ya. Let's go. Di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore.